Halo sahabatku, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Cerita Momo. Siapa di sini yang pernah merasa gemas banget sama tingkah mertua atau ipar yang suka ikut campur? Nah, kisah kali ini spesial banget. Judulnya bikin penasaran dan alurnya bakal bikin kalian gregetan sekaligus puas banget di akhir. Kita bakal ngikutin kisah Berlia, istri cerdas yang menghadapi suami dan mertua serakah dengan cara yang savage banget. Pokoknya, jangan sampai di-skip ya. Tapi sebelum kita masuk ke drama yang menegangkan ini, yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like videonya dan subscribe sekarang juga. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Dan seperti biasa, aku mau absen dulu nih. Coba tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar di bawah. Aku pengen tahu sahabat cerita Momo ini asalnya dari mana saja. Oke, kalau sudah siap melihat pembalasan elegan dari Berlia, mari kita masuk ke ceritanya. Aroma masakan tumis cumi asin kesukaanku semerbak memenuhi seluruh penjuru dapur, bercampur dengan wangi nasi hangat yang baru saja matang dari penanak nasi. Sore itu, sepulang kerja, pemandangan yang menyambutku sungguh tampak seperti potongan adegan dalam film romantis yang sering membuat para wanita iri. Di sana, di balik meja dapur marmer yang dingin, berdiri suamiku, Rizal. Ia mengenakan apron berwarna biru tua milikku, tangannya sibuk mengaduk wajan dengan cekatan, sementara senyum manis tak pernah lepas dari wajahnya saat melihatku melangkah masuk. "Hai, sayang. Sudah pulang? Lelah ya?" Sapanya dengan nada suara yang begitu lembut, seolah ia adalah suami paling sempurna di dunia ini. Ia mengecilkan api kompor, lalu berjalan mendekatiku, menyambut tas kerjaku dan meletakkannya di kursi makan, kemudian mengecup keningku sekilas. "Duduklah dulu. Sebentar lagi matang. Aku sengaja pulang lebih cepat hari ini karena ingin masak spesial buat kamu. Kamu kan sudah kerja keras seharian." Aku tersenyum tipis, merasa bersyukur. Hatiku menghangat melihat perhatiannya. "Terima kasih, Mas. Kamu memang paling tahu cara bikin aku senang," jawabku sambil menghempaskan tubuh ke kursi makan yang empuk. Rasanya seluruh penat di pundakku perlahan luruh melihat ketulusan Rizal. Selama 3 tahun pernikahan kami, Rizal memang selalu berusaha terlihat manis. Meski secara finansial, akulah yang menopang hampir 80% kebutuhan rumah tangga kami. Rumah mewah tempat kami bernaung ini, mobil yang terparkir di garasi, hingga modal usaha kecil-kecilan yang Rizal jalankan, semuanya berasal dari tabunganku dan kerja kerasku sebagai seorang direktur pemasaran di sebuah perusahaan multinasional. Namun, aku tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Bagiku, cinta dan kesetiaan Rizal adalah bayaran yang setimpal. Setidaknya, itulah yang aku percayai hingga beberapa menit ke depan. "Tunggu sebentar ya, sayang. Aku mau ambil daun bawang segar dulu di kulkas belakang, biar makin sedap," ujar Rizal sambil menepuk pelan bahuku, lalu bergegas menuju area servis di belakang dapur. Di atas meja dapur, tepat di samping tempatku meletakkan siku, ponsel Rizal tergeletak begitu saja. Layarnya menghadap ke atas. Awalnya aku tidak peduli. Aku bukan tipe istri posesif yang suka memeriksa ponsel suami tanpa izin. Aku percaya padanya. Namun, takdir sepertinya punya cara sendiri untuk membuka mataku yang selama ini tertutup oleh cinta buta. Ponsel itu bergetar panjang, menandakan ada pesan masuk. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali getaran itu mengusik ketenangan di dapur yang sunyi. Secara refleks, mataku melirik ke arah layar ponsel yang menyala terang. Jaraknya hanya sejengkal dari tanganku. Di layar itu, terpampang jelas nama pengirim pesan, Ibu. Dahiku berkerut. Tumben sekali Bu Maya, ibu mertuaku, mengirim pesan beruntun di jam makan malam begini. Biasanya beliau akan menelpon jika ada hal penting. Rasa penasaran mulai menggelitik, namun aku masih berusaha menahannya. Tapi, ketika satu pesan susulan muncul dan terbaca jelas di layar notifikasi tanpa perlu membuka kuncinya, duniaku seakan berhenti berputar detik itu juga. Mataku terbelalak membaca kalimat kapital yang terpampang di sana. Jantungku yang tadinya berdetak tenang, kini berpacu gila-gilaan, memompa darah panas naik ke ubun-ubun. Pesan itu berbunyi, "Rizal,
Kapan kamu bertindak? Ceraikan istrimu segera. Ingat, rencana kita untuk mengambil alih semua hartanya harus berjalan mulus sebelum dia sadar. Jangan sampai gagal atau ibu akan marah besar. Aku terpaku. Tubuhku kaku, seolah ada petir yang menyambar tepat di siang bolong, menghanguskan seluruh kepercayaanku dalam sekejap mata. Napasku tercekat di tenggorokan. Aku membaca pesan itu lagi, berulang-ulang, memastikan mataku tidak salah lihat. Ceraikan istrimu? Mengambil alih semua hartanya? Jadi, selama ini, semua ini hanya sandiwara? Senyuman manis Rizal, perhatiannya, masakan spesial ini, semuanya hanyalah topeng untuk menutupi niat busuk mereka? Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, panas dan menyakitkan. Namun, rasa sakit itu dengan cepat berganti menjadi kemarahan yang luar biasa. Ingatanku melayang pada sikap Bu Maya selama ini. Beliau memang sering menyindirku secara halus, mengeluhkan tentang aku yang terlalu sibuk bekerja dan jarang melayani suami, tapi aku selalu menganggapnya sebagai omelan khas mertua pada umumnya. Ternyata, di balik itu semua, ada rencana jahat yang sudah disusun rapi bersama anak laki-laki kesayangannya. Mereka ingin hartaku. Mereka ingin rumah ini, rumah yang kubeli dengan keringat dan air mataku sendiri, sebelum aku menikah dengan Rizal. Rumah yang sertifikatnya masih atas namaku, namun isinya perlahan mulai dipenuhi oleh barang-barang keinginan Bu Maya yang Rizal beli menggunakan kartu kredit tambahanku. Tanganku gemetar hebat saat hendak meraih ponsel itu untuk mengambil bukti foto, tapi suara langkah kaki Rizal terdengar mendekat dari arah belakang. Cepat-cepat aku menarik tanganku kembali, menyeka sudut mataku yang basah, dan berusaha menetralkan ekspresi wajahku. Aku tidak boleh gegabah. Jika aku melabraknya sekarang, mereka akan tahu bahwa aku sudah sadar, dan mereka pasti akan menyusun rencana lain yang lebih licik untuk menjatuhkanku. Tidak, aku tidak boleh kalah. Wanita yang mereka sebut sebagai target rampokan ini bukanlah wanita bodoh. Rizal muncul kembali dengan senyum lebar, sambil membawa irisan daun bawang. Nah, ini dia rahasianya biar makin wangi, ujarnya ceria, sama sekali tidak menyadari bahwa bom waktu baru saja meledak di dalam kepalaku. Ia kembali ke depan kompor, bersenandung kecil, seolah tidak ada beban dosa sedikit pun di pundaknya. Betapa mengerikannya manusia yang bisa tertawa di depan orang yang hendak ia hancurkan hidupnya. Aku menatap punggung Rizal dengan tatapan nyalang. Rasa jijik mulai merambat naik menggantikan rasa cinta yang selama ini kubanggakan. Bagaimana mungkin pria yang tidur di sampingku setiap malam, yang memelukku saat aku sedih, ternyata adalah musuh dalam selimut yang sedang memegang pisau di belakang punggungnya? Pesan dari Bu Maya tadi terus terngiang di kepalaku seperti kaset rusak. Rencana kita untuk mengambil alih semua hartanya. Kata-kata itu begitu menyakitkan, menusuk ulu hati hingga rasanya aku ingin muntah. Sayang, kenapa diam saja? Tanya Rizal tiba-tiba, membuyarkan lamunanku. Ia menoleh sedikit, menatapku dengan wajah polosnya yang menipu. Kamu sakit? Kok mukanya agak pucat? Aku memaksakan sebuah senyuman. Senyuman terpalsu yang pernah kubuat seumur hidupku. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha meredam gejolak amarah yang siap meledak kapan saja. Tidak apa-apa, Mas. Cuma agak pusing sedikit karena AC kantor tadi terlalu dingin. Jawabku datar, berusaha agar suaraku tidak terdengar bergetar. Rizal mengangguk prihatin. Ya ampun, kasihan istriku. Nanti habis makan aku pijat ya? Biar kamu rileks. Oh ya, omong-omong soal rileks, ibu tadi menelponku siang-siang. Jantungku kembali berdebar kencang mendengar ia menyebut ibu. Aku mencengkeram ujung taplak meja di bawah meja, menyalurkan emosiku di sana. Oh ya? Bu Maya bilang apa? Tanyaku, memancingnya. Aku ingin tahu seberapa pandai suamiku ini berbohong. Rizal mematikan kompor, lalu menuangkan tumis cumi itu ke atas piring saji dengan hati-hati. Ia membawa piring itu ke meja makan, meletakkannya tepat di hadapanku, lalu duduk di kursi seberang. Ia menatapku lekat-lekat, tatapan yang dulu kusebut penuh cinta, kini terlihat penuh manipulasi. Ibu cuma tanya kabar kita. Beliau bilang rindu sama kamu. Katanya, besok pagi ibu mau mampir ke sini sarapan bareng. Boleh kan?
Sayang, kasihan ibu sendirian di rumah, beliau ingin sekali ketemu menantu kesayangannya, ujar Rizal dengan nada memelas yang dibuat-buat. Darahku mendidih. Menantu kesayangan? Cih, munafik. Belum sampai 5 menit yang lalu aku membaca pesan ibunya yang menyuruh Rizal menceraikanku, dan sekarang ia berani bilang ibunya merindukanku? Sandiwara macam apa ini? Ternyata kedatangan Bu Maya besok bukan untuk sarapan, melainkan untuk melancarkan aksi mereka. Mungkin besok adalah hari eksekusi yang mereka rencanakan. Mereka pikir aku akan menjadi domba yang diam saja saat disembelih. Aku menunduk, menatap piring berisi cumi asin yang mengepulkan asap. Makanan ini, yang tadinya terlihat menggugah selera, kini tampak seperti racun. Tentu saja boleh. Mas, Bu Maya kan ibumu, beliau juga ibuku. Suruh saja datang. Jawabku pelan, namun di dalam hati aku melanjutkan kalimatku dengan dingin. Suruh dia datang, Mas. Biar dia menyaksikan sendiri bagaimana aku akan membalikan keadaan. Wah, terima kasih sayang. Kamu memang istri terbaik, seru Rizal girang. Ia mungkin berpikir rencananya berjalan mulus. Ia pikir aku masih berlia yang penurut dan naif. Ia tidak tahu bahwa di balik diamku saat ini, otakku sedang berputar cepat menyusun strategi. Rizal mulai menyendokkan nasi ke piringku. Makan yang banyak ya. Kamu butuh tenaga. Benar, Mas. Aku butuh tenaga. Tenaga untuk menendang kalian keluar dari hidupku, batinku. Aku menerima piring itu. Tanganku masih sedikit gemetar, tapi aku berhasil menyembunyikannya. Aku mulai menyuap nasi itu perlahan. Rasanya hambar di lidahku, tertutup oleh rasa pahit pengkhianatan. Saat aku mengunyah, mataku kembali melirik ponsel Rizal yang kini layarnya sudah gelap. Pesan dari Bu Maya itu adalah kunci segalanya. Aku butuh bukti itu. Tapi aku tidak bisa mengambilnya sekarang saat Rizal ada di hadapanku. Aku harus menunggu. Aku harus bermain cantik. Jika mereka ingin bermain api dengan cara kasar, maka aku akan membalasnya dengan cara yang elegan namun mematikan. Enak tidak masakannya? Tanya Rizal penuh harap. Aku menelan ludah, menatap matanya dalam-dalam. Enak, Mas. Sangat enak. Rasanya mengejutkan, jawabku penuh arti ganda. Malam itu, di meja makan yang seharusnya hangat, perang dingin telah dimulai. Aku, berlia, bersumpah demi harga diriku, tidak akan membiarkan 1 sen pun hartaku jatuh ke tangan suami pengkhianat dan mertua serakah itu. Besok, saat Bu Maya datang dengan segala kesombongannya, aku pastikan dia tidak akan menemukan menantu yang lemah. Dia akan menemukan lawan yang sepadan. Dan kau, Rizal, nikmatilah senyum kemenanganmu malam ini, karena ini adalah malam terakhir kamu bisa tidur nyenyak di rumah Mewahu. Pikiranku melayang pada Pak Arman, pengacara kepercayaanku, dan Karin, sahabat gilaku yang punya banyak koneksi di dunia properti. Aku harus menghubungi mereka malam ini juga, segera setelah Rizal terlelap. Tidak ada waktu untuk menangis. Air mataku terlalu berharga untuk ditumpahkan demi laki-laki seperti dia. Malam ini, aku bukan lagi istri yang berbakti. Malam ini, aku adalah seorang wanita yang sedang mempertahankan benteng pertahanannya dari serangan para pencuri. Habiskan ya, sayang. Nanti biar aku yang cuci piring, kata Rizal lagi, semakin menunjukkan citra suami idaman. Iya, Mas. Terima kasih, jawabku singkat. Di dalam kepalaku, skenario demi skenario mulai tersusun rapi. Penjualan rumah, pemblokiran rekening, pengusiran. Semuanya berputar cepat. Aku akan membuat kejutan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Tunggu saja tanggal mainnya, Bu Maya. Tunggu saja, Rizal. Permainan kalian sudah terbaca, dan kini giliran aku yang memegang kendali. Suasana makan malam yang biasanya menjadi momen paling hangat di rumah ini, kini terasa begitu mencekam bagiku, seolah oksigen di sekitarku perlahan menipis. Rizal masih terus berceloteh tentang rencana liburan akhir tahun yang katanya ingin ia hadiahkan untukku, padahal aku tahu persis saldo tabungannya bahkan tidak cukup untuk membeli tiket pesawat kelas ekonomi. Aku hanya mengangguk-angguk pelan, berusaha menelan nasi yang terasa seperti kerikil tajam di tenggorokan.
Setiap kali ia menyodorkan lauk ke piringku dengan senyum manisnya, hatiku justru mencelos perih, membayangkan betapa lihainya ia menyembunyikan belati di balik punggungnya. Setelah piring kami kosong, Rizal tidak membiarkanku beranjak untuk membereskan meja seperti biasa. "Duduk saja, sayang. Biar nanti aku yang bereskan." "Oh ya, mumpung kita lagi santai, ada sesuatu yang mau aku bicarakan. Ini penting banget buat masa depan kita," ucapnya antusias. Ia beranjak cepat menuju tas kerjanya yang tergeletak di sofa ruang tengah, lalu kembali dengan sebuah map berwarna biru. Jantungku kembali berdegup kencang, kali ini bukan karena cinta, melainkan waspada. Instingku sebagai seorang wanita yang biasa bergelut dengan dunia bisnis langsung menyala. Rizal duduk kembali di hadapanku, membuka map itu, dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen yang sudah rapi terstaples. Ia menyodorkan sebuah pena mahal, pena yang kubelikan saat ulang tahunnya bulan lalu, ke hadapanku. "Ingatkan waktu itu kita pernah bahas soal investasi properti? Nah, temanku ada yang menawarkan peluang bagus banget. Sayang. Tapi slotnya terbatas dan harus masuk malam ini juga supaya kita dapat harga perdana. Aku sudah pelajari semuanya, dan ini aman banget. Kamu tinggal tanda tangan di sini, dan di sini," ujar Rizal sambil menunjuk beberapa kolom tanda tangan dengan jari telunjuknya. Matanya berbinar penuh harap, binar yang kini ku tahu palsu. Aku menerima map itu dengan tangan yang kusembunyikan getarannya di bawah meja. Mataku dengan cepat memindai isi dokumen tersebut. Rizal mungkin lupa siapa istrinya. Aku terbiasa membaca kontrak kerjasama bernilai miliaran rupiah setiap hari. Mataku terlatih menemukan celah dan kejanggalan dalam hitungan detik. Dan benar saja, di balik judul, "Perjanjian Investasi Dana Terpadu," yang terdengar mentereng di halaman depan, mataku menangkap klausul-klausul janggal di halaman kedua dan ketiga. Di sana, terselip kalimat-kalimat hukum yang sangat halus namun mematikan. Ada poin yang menyebutkan pemberian kuasa penuh kepada pihak kedua, yang namanya dikosongkan, untuk mengelola, memindahkan, dan bahkan mengasingkan aset-aset yang terdaftar dalam lampiran. Dan ketika aku mengintip lampiran di halaman paling belakang, napasku tercekat. Di sana tertera jelas nomor sertifikat rumah ini, nomor BPKB mobilku, hingga rincian deposito pribadiku. Ini bukan surat investasi. Ini adalah surat kuasa mutlak untuk memindahkan semua hartaku ke tangan siapapun yang Rizal kehendaki, yang pastinya adalah dirinya dan Bu Maya. Darahku mendidih hebat. Rasanya ingin sekali aku merobek kertas-kertas ini tepat di depan wajahnya dan meneriakkan semua kebohongannya. Namun, aku teringat pesan Bu Maya di ponsel tadi. Mereka ingin ini berjalan mulus. Jika aku meledak sekarang, mereka akan tahu aku sudah sadar dan mereka akan menggunakan cara paksa atau bahkan kekerasan. Aku harus mengulur waktu. Aku harus lebih pintar dari mereka. "Sayang, kok melamun? Ayo tanda tangan, nanti keburu diambil orang slotnya," desak Rizal, suaranya mulai terdengar sedikit tidak sabar, meski ia berusaha menutupinya dengan tawa kecil. Aku meletakkan pena itu perlahan di atas meja, lalu memijat pelipisku dengan gerakan dramatis. Aku mengerang pelan, memejamkan mata seolah sedang menahan sakit yang luar biasa. "Aduh, Mas." Tiba-tiba kepalaku sakit sekali. Rasanya berputar-putar. Keluhku dengan suara lemah. Aktingku harus meyakinkan. Wajah Rizal berubah, ada kilatan kekecewaan di sana, namun ia cepat-cepat memasang wajah khawatir. "Loh? Kenapa tiba-tiba sakit? Tadi kan baik-baik saja. Cuma tanda tangan sebentar kok. Sayang, nggak sampai 1 menit. Habis itu kamu bisa langsung istirahat." Lihatlah dia. Istrinya mengeluh sakit, tapi prioritasnya tetap tanda tangan sialan ini. Semakin jelas sudah di mana posisiku di matanya. Aku menggeleng pelan, masih memegangi kepalaku. "Nggak bisa, Mas." Mataku berkunang-kunang. Tulisan di kertas itu jadi berbayang semua. Aku nggak mau tanda tangan dokumen penting kalau aku nggak bisa baca isinya dengan jelas. Nanti kalau ada salah bagaimana? Kamu kan tahu prinsip kerjaku, aku harus teliti. Rizal tampak menggertakkan gigi, rahangnya mengeras sesaat sebelum ia kembali tersenyum paksa. "Ya ampun, sayang. Kamu nggak percaya sama suamimu sendiri?
Aku kan sudah baca semuanya. Kamu tinggal tanda tangan saja. Ayolah, demi masa depan kita. Mas? Bentakku sedikit keras, membuat Rizal terlonjak kaget. Aku segera melembutkan suaraku kembali, memasang wajah memelas. Maaf, Mas. Tapi kepalaku benar-benar sakit. Jangan paksa aku mikir yang berat-berat dulu malam ini ya. Tolong hargai kondisiku. Dokumennya taruh saja di situ. Besok pagi-pagi sekali sebelum berangkat kerja aku janji akan baca dan tanda tangan kalau memang isinya bagus. Rizal terdiam, menatapku dengan tatapan menyelidik. Aku membalas tatapannya dengan sorot mata sayu, berusaha terlihat selemah mungkin. Akhirnya, ia menghela napas panjang. Napas kekalahannya malam ini. Ia menarik kembali map biru itu dengan gerakan kasar yang tak bisa ia sembunyikan. Ya sudah kalau kamu memang sakit. Aku cuma mau yang terbaik buat kita. Padahal kalau besok pagi, takutnya kesempatannya sudah hilang. Kalau rezeki nggak akan kemana, Mas? Jawabku singkat sambil beranjak berdiri dari kursi. Kakiku terasa lemas bukan karena sakit, tapi karena lelah menahan emosi yang membuncah di dada. Aku mau ke kamar mandi sebentar, mau cuci muka, lalu langsung tidur. Tolong jangan ganggu aku dulu ya. Tanpa menunggu jawaban Rizal, aku melangkah cepat menuju kamar mandi di dalam kamar utama kami. Begitu pintu terkunci rapat, pertahananku runtuh. Aku menyalakan keran wastafel sekencang mungkin agar suara air menutupi suara isak tangisku. Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Wajah wanita yang selama ini tulus mencintai, bekerja keras dari pagi hingga malam demi membangun istana kecil ini, ternyata hanya dianggap sapi perah oleh orang-orang yang kusebut keluarga. Air mataku menetes, bercampur dengan air keran yang kubasuhkan ke wajah. Betapa bodohnya aku selama ini. Tanda-tanda itu sebenarnya sudah ada. Permintaan uang yang makin sering dengan alasan modal usaha yang tak pernah jelas laporannya, sindiran Bu Maya yang selalu membandingkanku dengan istri teman-temannya yang tidak bekerja, hingga sikap Rizal yang seringkali defensif jika aku bertanya soal keuangan. Aku terlalu buta karena cinta. Tapi malam ini, air mata ini adalah air mata terakhir yang akan tumpah untuk mereka. Aku mengusap wajahku kasar dengan handuk. Cukup. Tidak ada gunanya menangisi pengkhianat. Di cermin itu, aku melihat sorot mataku berubah. Dari yang tadinya penuh kesedihan, kini menajam, dingin, dan penuh perhitungan. Rasa sakit di hatiku perlahan membeku menjadi tekad yang kuat. Kalian ingin bermain-main dengan hartaku? Bisikku lirih pada bayanganku sendiri di cermin. Baiklah. Akan kutunjukkan cara bermain yang sesungguhnya. Kalian pikir aku bisa sukses di dunia kerja yang keras hanya dengan modal keberuntungan? Kalian salah memilih lawan. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungku. Rencana di kepalaku semakin matang. Aku tidak akan menandatangani kertas itu besok. Bahkan, besok pagi kertas itu tidak akan ada gunanya lagi, karena aset yang tercantum di dalamnya sudah tidak akan menjadi milikku lagi secara hukum. Aku keluar dari kamar mandi dengan wajah segar sehabis cuci muka. Rizal sudah ada di tempat tidur, duduk bersandar sambil memainkan ponselnya dengan wajah kesal. Map biru itu sudah tidak terlihat. Mungkin sudah ia masukkan kembali ke dalam tasnya. Sudah enakan? Tanyanya tanpa menoleh. Lumayan. Aku tidur duluan ya, Mas. Jangan lupa matikan lampu kalau kamu sudah selesai. Ucapku datar sambil naik ke atas tempat tidur dan menarik selimut hingga menutupi bahu. Aku memunggunginya, memejamkan mata, namun telingaku tetap waspada. Aku harus menunggu. Menunggu sampai napas Rizal terdengar teratur dan berat, menandakan ia sudah benar-benar terlelap dalam mimpi indahnya tentang kekayaan instan. Saat itulah, aku akan memulai langkah senyapku. Langkah yang akan mengubah hidup mereka menjadi mimpi buruk saat matahari terbit nanti. Di balik selimut, tanganku mengepal erat, menggenggam ponselku yang sudah kusiapkan dalam mode hening. Babak kedua permainan ini baru saja dimulai, dan kali ini, akulah yang memegang kendali. Jam digital di atas nakas menunjukkan pukul 2 dini hari. Suara dengkuran halus Rizal yang teratur menjadi satu-satunya suara yang memecah keheningan di kamar tidur kami yang luas. Aku masih terjaga, mataku menatap langit-langit kamar yang gelap,
sementara pikiranku bekerja jauh lebih cepat daripada detak jam. Perlahan, dengan gerakan yang sangat hati-hati agar tidak menimbulkan guncangan pada kasur, aku menyingkirkan selimut yang menutupi tubuhku. Aku menahan napas saat Rizal bergerak sedikit dalam tidurnya, mengubah posisi memunggungiku. Aman. Dengan langkah seringan kapas, aku turun dari tempat tidur, menyambar ponselku, dan berjalan jinjit keluar kamar. Aku tidak menyalakan lampu lorong, membiarkan cahaya bulan yang menembus jendela besar menjadi penunjuk jalan menuju ruang kerja pribadiku di lantai bawah. Ruangan ini kedap suara, tempat di mana aku biasa menghabiskan malam-malam panjang untuk menyelesaikan proyek kantor, dan malam ini, ruangan ini akan menjadi saksi bisu penghancuran rumah tangga yang telah kubangun dengan sia-sia. Begitu pintu ruang kerja terkunci rapat, aku tidak membuang waktu. Jari-jariku dengan cepat menekan kontak bernama Pak Arman. Beliau adalah pengacara senior yang sudah mengurus aset keluargaku sejak zaman mendiang ayah. Aku tahu menelpon jam segini sangat tidak sopan, tapi keadaan ini darurat. Nada sambung berbunyi 3 kali sebelum suara serak khas orang bangun tidur terdengar di ujung sana. "Halo? Berlia? Ada apa nak malam-malam begini? Ada masalah urgen?" tanya Pak Arman dengan nada khawatir. "Pak Arman, maafkan saya mengganggu istirahat Bapak. Tapi saya butuh bantuan Bapak sekarang juga. Ini soal hidup dan mati aset saya." Suaraku terdengar dingin dan tegas. Bahkan aku sendiri terkejut mendengarnya. "Saya ingin menjual rumah ini. Malam ini juga. Detik ini juga." Hening sejenak di seberang sana. "Apa? Menjual rumah? Berlia, kamu sadarkan ini jam 2 pagi? Dan rumah itu aset utama kamu. Ada apa sebenarnya?" Rizal dan ibunya berencana mengambil alih semuanya besok pagi. "Pak, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan detail dramanya. Yang jelas, saya butuh akta jual beli di bawah tangan atau pengikatan jual beli yang sah sekarang juga secara digital. Pembelinya sudah ada. Saya ingin tanggal di dokumen itu tertulis hari ini, sebelum matahari terbit." Pak Arman, sebagai pengacara yang cerdas, langsung menangkap urgensinya tanpa banyak bertanya lagi. "Baik. Kalau begitu situasinya genting. Siapa pembelinya? Saya akan siapkan draft elektronik yang bisa kalian tanda tangani lewat e-sign sekarang. Legalitas fisiknya kita urus besok pagi-pagi sekali." "Karin," jawabku singkat. Setelah mematikan telepon dengan Pak Arman, aku langsung menghubungi Karin. Sahabatku yang satu ini adalah seorang sosialita gila kerja yang juga investor properti kelas kakap. Dia sudah lama mengincar lokasi rumahku karena strategis. Dan dia juga satu-satunya orang yang sejak awal tidak pernah menyukai Rizal. Dia selalu bilang senyum Rizal terlalu manis untuk menjadi kenyataan. Betapa benarnya dia. "Berlia? Tumben lo nelpon jam segini. Jangan bilang lo mau curhat soal suami lo yang sok ganteng itu." Suara Karin terdengar segar, sepertinya dia masih belum tidur atau baru pulang pesta. "Karin, lo masih mau rumah gue?" tembakku langsung. "Hah? Lo bercanda?" "Gue serius. Gue jual ke lo sekarang. Harganya gue diskon 30% dari harga pasar, tapi ada syaratnya." "Wow, diskon 30%? Itu tawaran gila, Lo nggak lagi mabuk kan? Apa syaratnya?" Nada suara Karin berubah menjadi mode bisnis. "Syarat pertama, transaksi harus deal malam ini juga. Pak Arman lagi siapin dokumen digitalnya. Syarat kedua, gue butuh lo transfer uang mukanya sekarang ke rekening deposito gue yang baru, bukan rekening bersama. Syarat ketiga, dan ini yang paling penting, besok pagi jam 7 Teng, lo harus datang ke sini sebagai pemilik baru. Bawa tukang, bawa security, bawa siapa aja. Lo harus renovasi rumah ini atau setidaknya bikin keributan seolah-olah lo mau merobohkannya. Usir siapapun yang ada di dalamnya." Karin terdiam sejenak, lalu terdengar tawa renyah yang jahat dari seberang sana. "Berlia, gue nggak tahu apa yang suami lo lakuin sampai lo jadi senekat ini, tapi gue suka gaya lo. Deal. Gue ambil. Gue udah lama gatel pengen ngeludahin muka si Rizal itu. Kirim nomor rekening lo sekarang." Dalam waktu kurang dari 1 jam, keajaiban teknologi dan koneksi bekerja. Notifikasi masuk ke emailku. Draft perjanjian dari Pak Arman sudah siap.
Aku membacanya sekilas, memastikan poin-poin krusial sudah tercantum. Peralihan hak milik terjadi seketika setelah tanda tangan dan pembayaran uang muka. Aku menandatanganinya secara digital. 5 menit kemudian, Karin mengirimkan bukti tanda tangannya dan tangkapan layar bukti transfer yang nominalnya cukup untuk membuatku hidup mewah tanpa bekerja selama 5 tahun ke depan. Ding! Notifikasi dari mobile bankingku berbunyi pelan. Dana masuk. Rumah ini, secara teknis dan hukum, sudah bukan milikku lagi. Rumah ini sekarang milik Karin. Aku menghela napas panjang, menyandarkan punggung ke kursi kerja. Satu beban besar terangkat, tapi aku belum selesai. Aku membuka aplikasi perbankan lain. Di sana ada rekening tabungan yang biasa digunakan Rizal, yang sumber dananya tentu saja dari kartu kredit tambahanku dan uang bulanan yang kuberikan. Tanpa ragu, aku memblokir akses kartu kredit tambahan itu. Aku melaporkannya sebagai kartu hilang melalui aplikasi, sehingga sistem bank akan memblokirnya secara otomatis detik ini juga. Lalu, aku memindahkan sisa dana tunai di rekening operasional rumah tangga ke rekening pribadiku yang lain. Aku menyisakan saldo 0 rupiah. Biar saja. Biar besok ketika dia mau beli bensin atau traktir ibunya sarapan bubur ayam, kartunya ditolak. Setelah memastikan semua, pintu tertutup rapat, aku kembali naik ke kamar tidur. Rizal masih mendengkur, posisinya tidak berubah. Wajahnya terlihat begitu damai, seolah dia adalah pria paling tidak berdosa di muka bumi. Aku berdiri di samping tempat tidur, menatapnya dalam kegelapan. Ada rasa nyeri yang aneh di dadaku, sisa-sisa cinta yang sedang dipaksa mati. Tidurlah yang nyenyak, Mas, bisikku nyaris tak terdengar. Nikmati mimpi indahmu tentang menjadi kaya raya dari hartaku. Karena begitu matamu terbuka nanti, kamu tidak akan punya atap untuk bernaung. Aku kembali berbaring di sampingnya, menarik selimut sebatas dada. Mataku terpejam, tapi aku tahu aku tidak akan bisa tidur lagi. Adrenalin memompa deras di tubuhku. Aku membayangkan wajah Bu Maya besok pagi. Wanita tua yang gila hormat itu pasti akan datang dengan dagu terangkat tinggi, siap untuk menendangku keluar. Dia tidak tahu bahwa dia sedang berjalan masuk ke dalam kandang singa yang sudah menganga lebar. Di luar jendela, langit mulai menunjukkan semburat ungu gelap, pertanda fajar akan segera menyingsing. Ini adalah fajar terakhirku sebagai istri Rizal yang bodoh. Matahari yang akan terbit nanti bukan hanya membawa cahaya pagi, tapi juga membawa kebenaran yang akan membakar hangus semua kepalsuan di rumah ini. Aku tersenyum miring dalam gelap. Selamat datang di neraka yang kalian ciptakan sendiri, sayangku. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah tirai jendela kamar, membawa kehangatan yang kontras dengan dinginnya suasana hatiku. Aku sudah bangun sejak 1 jam lalu, sudah mandi dan berpakaian rapi. Bukan pakaian kerja kantoran seperti biasa, melainkan gaun santai namun elegan berwarna marun yang biasa kupakai untuk menjamu tamu penting. Aku duduk di depan meja rias, memulas lipstik merah menyala di bibirku. Warna keberanian. Warna perang. Rizal menggeliat di tempat tidur, lalu terbangun dengan senyum lebar yang tak biasa. Sepertinya mimpi indahnya tentang menjadi orang kaya baru terbawa hingga ke alam sadar. Pagi, sayang, sapanya dengan suara serak, namun matanya berbinar licik. Ia melirik jam dinding. Wah, sudah jam 7. Aku harus siap-siap. Ibu bilang mau sampai jam 7:30. Silakan, Mas. Sarapan sudah siap di meja. Jawabku tenang tanpa menoleh, sibuk merapikan tatanan rambutku. Rizal beranjak cepat, bersenandung riang menuju kamar mandi. Sikapnya pagi ini sungguh menyedihkan untuk disaksikan. Ia seperti anak kecil yang akan diajak pergi ke taman bermain, padahal ia sedang menuju kehancuran rumah tangganya sendiri. Aku berjalan turun ke ruang tengah, duduk di sofa tunggal favoritku, menyilangkan kaki, dan menunggu. Di hadapanku, secangkir teh Earl Grey hangat mengepulkan aroma bergamot yang menenangkan. Tak lama kemudian, suara klakson mobil terdengar nyaring di depan gerbang. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali dengan nada mendesak yang tidak sopan. Itu pasti mereka. Jantungku berdesir, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang memuncak.
Aku mendengar langkah kaki Rizal berlari menuruni tangga, setengah berlari menuju pintu depan dengan kemeja yang kancingnya belum terpasang sempurna. Itu pasti ibu, serunya girang, melewatiku begitu saja tanpa menoleh. Ia membuka pintu utama lebar-lebar. Pemandangan di ambang pintu sungguh membuat darahku mendidih. Meski wajahku tetap datar tanpa ekspresi. Bu Maya berdiri di sana dengan dagu terangkat tinggi, mengenakan setelan kebaya modern yang terlalu mencolok untuk kunjungan sarapan biasa. Di belakangnya, berdiri Siska, adik iparku, yang sedang sibuk mengunyah permen karet sambil memainkan ponselnya. Tapi yang paling menarik perhatianku adalah apa yang ada di belakang mereka. 3 buah koper besar berukuran jumbo dan beberapa kardus yang ditumpuk di teras. Mereka bukan bertamu. Mereka pindah. "Selamat pagi, anakku sayang," seru Bu Maya lantang, langsung memeluk Rizal erat-erat seolah mereka sudah berpisah 10 tahun. "Mana istri kamu yang tidak tahu diri itu? Masih tidur jam segini?" "Ada di dalam, Bu." "Ayo masuk, masuk. Rumah ini kan rumah ibu juga sekarang," jawab Rizal, suaranya terdengar lantang, sengaja dikeraskan agar aku mendengarnya. Topeng manisnya mulai retak, memperlihatkan wajah aslinya yang pengecut. Tanpa permisi, tanpa ucapan, "Assalamualaikum." Apalagi mengetuk pintu, rombongan itu masuk. Siska menyeret koper rodanya dengan kasar, membiarkan roda-roda kotor itu menggilas karpet Persia mahal yang kubeli saat dinas ke Turki tahun lalu. "Wow, dingin banget AC-nya. Enak ya jadi orang kaya, buang-buang listrik," sindir Siska sambil melempar tas tangannya sembarangan ke sofa panjang, tepat di sebelah tempatku duduk. Ia menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan meremehkan. Ada Kak Berlia? Kirain udah minggat." Aku tidak menjawab, hanya menyesap tehku perlahan, menikmati setiap detiknya. Mataku beralih pada Bu Maya yang kini berdiri di tengah ruang tamu, berkacak pinggang sambil memindai sekeliling ruangan seolah ia adalah seorang ratu yang sedang menginspeksi jajahan barunya. "Akhirnya," desah Bu Maya dramatis. "Akhirnya ibu bisa bernapas lega di rumah yang layak. Siska, bawa koper ibu ke kamar utama di lantai atas. Mulai hari ini ibu tidur di sana. Rizal, kamu suruh istrimu bereskan barang-barangnya dari kamar itu sekarang juga. Ibu tidak mau ada bau dia tertinggal di bantal." Rizal mengangguk patuh, lalu berjalan mendekatiku. Ia berdiri di samping ibunya, menciptakan formasi 3 lawan 1. Wajah manis yang semalam ia tunjukkan saat memasak cumi asin sudah lenyap tak berbekas. Kini yang ada hanya wajah angkuh seorang pria yang merasa di atas angin. "Berlia," panggil Rizal dengan nada dingin. "Kamu dengar kata ibu kan? Cepat kemasi barang-barangmu. Pindahkan ke kamar tamu di belakang atau, ya terserah kamu mau bawa kemana. Yang jelas kamar utama itu sekarang kamar ibu." Aku meletakkan cangkir tehku perlahan ke atas tatakan, menimbulkan bunyi, kling, kecil yang terdengar nyaring di keheningan ruangan. Aku menatap mereka satu persatu. "Mas, Bu Maya, Siska, kalian sehat?" Datang pagi-pagi, bawa koper, lalu mengusir pemilik rumah dari kamarnya sendiri? Ini lelucon jenis apa? "Pemilik rumah?" Bu Maya tertawa cempreng, tawa yang menyakitkan telinga. Ia melangkah maju, menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang memakai cincin emas besar, cincin yang dulu dibeli Rizal dengan uangku. "Jangan mimpi kamu. Rizal sudah cerita semuanya. Kamu itu istri yang tidak becus. Sibuk kerja, tidak pernah urus suami, dan yang paling parah kamu pelit. Kamu pikir Rizal tidak cerita betapa susahnya dia minta modal usaha sama kamu? Istri macam apa yang membiarkan suaminya mengemis?" "Betul tuh," timpal Siska sambil melipat tangan di dada. "Kak Rizal itu laki-laki, kepala keluarga. Harusnya Kak Berlia tuh hormat, kasih semua akses keuangan ke suami. Ini malah dijatahin kayak anak kecil. Malu-maluin." Aku tersenyum miring. Jadi itu narasi yang dibangun Rizal selama ini di depan keluarganya? Bahwa aku istri yang pelit dan penindas? Luar biasa. "Jadi intinya apa, Bu?" tanyaku santai, menyandarkan punggung ke sofa. "Intinya?" Bu Maya mendengus kasar. "Intinya kamu harus sadar diri.
Rizal sudah setuju untuk menceraikan kamu. Berkas-berkas investasi yang semalam dia bawa itu sebenarnya langkah awal pengalihan aset. Kami tahu kamu tidak sebodoh itu untuk langsung tanda tangan, tapi kami punya cara lain. Sekarang, sebagai ganti rugi atas waktu dan masa muda anakku yang terbuang sia-sia selama menikah denganmu, rumah ini dan isinya disita oleh keluarga kami. Disita? Ulangku, pura-pura terkejut. Ya, anggap saja ini harta Gonogini, bentak Rizal tiba-tiba. Wajahnya memerah, mungkin karena malu tapi tertutupi oleh keserakahan. Aku sudah muak. Berliah, aku capek hidup di bawah bayang-bayangmu. Aku mau jadi laki-laki yang punya kuasa. Dan ibu berhak menikmati masa tuanya di rumah mewah ini. Kamu kan bisa cari uang lagi, gampang buat kamu. Jadi, jangan persulit keadaan. Keluar dari rumah ini baik-baik, atau kami seret. Kata-kata Rizal barusan adalah penutup peti mati bagi perasaanku. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi rasa kasihan. Kalian yakin mau mengusirku sekarang? Tanyaku pelan, menatap lurus ke manik mata Bu Maya. Kalian yakin koper-koper itu tidak akan kalian angkat keluar lagi dalam waktu kurang dari 1 jam? Bu Maya melotot. Kurang ajar. Kamu mengancam orang tua? Siska, buang barang-barang dia yang ada di meja itu keluar. Biar dia tahu kita tidak main-main. Siska dengan sigap menyambar tas kerjaku yang ada di kursi makan, lalu berjalan menuju pintu depan dan melemparkannya ke halaman rumput. Tuh, ambil sana. Sekalian orangnya juga keluar. Aku menarik napas panjang, menahan gejolak amarah agar tidak meledak menjadi tindakan fisik. Belum waktunya. Sedikit lagi. Jarum jam di dinding menunjukkan pukul 7:10. Karin harusnya sudah dekat. Baiklah kalau itu mau kalian, ucapku sambil berdiri perlahan, merapikan sedikit kerutan di gaunku. Tapi ingat satu hal, Bu. Keserakahan itu seperti meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus, sampai akhirnya membunuhmu. Halah, banyak omong. Pergi sana. Usir Bu Maya sambil mengibaskan tangannya seperti mengusir lalat. Ia lalu berbalik menatap Rizal dengan wajah sumringah. Rizal, nanti sofa jelek ini kita ganti ya. Ibu mau yang kulit asli warna emas, biar kelihatan lebih mewah. Beres, Bu. Apapun buat ibu, jawab Rizal patuh. Aku berjalan pelan menuju pintu utama, melewati Siska yang tersenyum mengejek. Namun, langkahku terhenti tepat di ambang pintu. Bukan karena aku ragu, tapi karena sebuah mobil SUV hitam besar dengan stiker perusahaan kontraktor baru saja memasuki pekarangan rumah, diikuti oleh sebuah truk engkel yang membawa peralatan tukang. Di belakang setir SUV itu, kulihat Karin menurunkan kacamatanya, melambaikan tangan padaku sambil menyeringai lebar. Pasukan perusak pestaku sudah datang. Senyum di wajah Bu Maya dan Rizal di belakangku pasti akan segera luntur. Panggung sandiwara ini akan segera berganti sutradara. Suara deru mesin truk yang berhenti tepat di depan pagar rumah membuat Rizal menjulurkan lehernya, mencoba mengintip dari balik bahuku. Senyum mengejek yang tadinya menghiasi wajahnya kini berubah menjadi seringai kepuasan. Ia menepuk tangan ibunya dengan antusias. Lihat, Bu, istriku ini memang visioner. Belum diusir secara resmi, dia sudah memanggil truk pindahan sendiri. Benar-benar wanita mandiri yang tahu diri. Ejeknya sambil tertawa renyah, tawa yang disambut gelak tawa Siska yang tak kalah nyaringnya. Aku masih berdiri mematung di ambang pintu, menatap Karin yang sedang memberi instruksi pada para tukang di luar sana. Mereka belum masuk. Sepertinya Karin sengaja memberiku waktu sedikit lagi untuk menikmati pertunjukan terakhir kebodohan keluarga ini. Mendengar ejekan Rizal, aku berbalik perlahan, menatap wajah suamiku itu dengan sorot mata yang sulit diartikan. Benar, Mas. Aku memang selalu mempersiapkan segalanya dengan matang. Tidak seperti seseorang yang bisanya hanya menumpang hidup. Balasku tenang, namun menusuk. Rizal mendengus. Wajahnya memerah padam tersinggung oleh sindiranku. Sebelum aku sempat melangkah keluar menuju kebebasanku, tangan kekar Rizal tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku dengan kasar. Ia menarikku kembali masuk ke dalam rumah, lalu menghempaskan tubuhku ke sofa ruang tamu,
tepat di sebelah tumpukan koper ibunya. "Jangan buru-buru pergi, Nyonya Direktur," bentaknya. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan yang berlangit-langit tinggi itu. "Urusan kita belum selesai. Kamu pikir kamu bisa melenggang pergi begitu saja setelah menghina ibuku dan adikku? Enak saja." Rizal berjalan cepat ke arah meja konsol di sudut ruangan, mengambil map biru yang semalam ia sodorkan, map yang katanya berisi dokumen investasi bodong itu. Ia melemparkan map itu ke atas meja kaca di hadapanku dengan suara brak yang keras. "Tanda tangan," perintahnya, telunjuknya menuding tepat di depan hidungku. Itu bukan cuma surat investasi. Di halaman tengah, aku sudah selipkan surat pernyataan cerai dan surat kesepakatan pembagian harta Gonogini. Isinya menyatakan bahwa rumah ini, mobil, dan setengah tabunganmu menjadi milikku sebagai kompensasi perceraian. Tanda tangan sekarang, baru kamu boleh naik ke truk rongsokanmu itu. Aku menatap map itu, lalu beralih menatap Bu Maya yang kini berdiri di samping Rizal sambil berkacak pinggang. Wajahnya penuh kemenangan. "Ayo tanda tangan. Jangan bikin ibu menunggu lama. Ibu mau segera istirahat. Kamar utama itu butuh didekor ulang, baunya terlalu bau kamu. Ibu mau ganti spray sutra yang baru," cerocos wanita tua itu tanpa rasa malu sedikitpun. Aku meraih map itu perlahan. Membuka lembar demi lembar dengan gerakan santai yang disengaja. Benar saja, di antara tumpukan kertas itu, terselip surat gugatan cerai yang sudah ia siapkan entah sejak kapan, lengkap dengan klausul pembagian harta yang sangat tidak masuk akal. Mereka benar-benar perampok berkedok keluarga. "Mas," panggilku pelan, menatap Rizal tepat di matanya. "Selama 3 tahun ini, apa pernah ada sedetik saja rasa cinta yang tulus buat aku? Atau semuanya cuma karena uang?" Rizal terdiam sejenak, lalu ia tertawa sinis. Tawa yang terdengar sangat asing di telingaku. "Cinta? Berlia, kamu itu terlalu sibuk, terlalu dominan, terlalu pintar. Laki-laki mana yang betah punya istri yang gajinya 5 kali lipat lebih besar dari suaminya? Aku merasa dikebiri setiap kali kamu bayar tagihan makan malam kita. Aku butuh wanita yang bisa aku atur, yang menatapku seolah aku rajanya, bukan wanita yang menatapku seperti karyawan magang." Pengakuan itu meluncur mulus dari mulutnya, jujur dan menyakitkan. Tapi anehnya, aku tidak menangis. Justru aku merasa lega. Teka-teki itu akhirnya terjawab sudah. "Dan soal uang," lanjut Rizal, kini ia membungkuk, mendekatkan wajahnya ke wajahku. "Ya, tentu saja aku butuh uangmu. Siapa yang tidak mau hidup enak? Tapi kamu pelit. Kamu jatah aku, kamu awasi pengeluaranku. Sekarang, dengan tanda tanganmu di kertas itu, aku akan ambil apa yang seharusnya jadi hakku sebagai kepala keluarga yang sudah kamu injak-injak harga dirinya." Dengar itu, timpal Siska dari arah dapur, mulutnya penuh mengunyah apel yang ia ambil sembarangan dari kulkas. Kak Rizal itu pantas dapat yang lebih baik. Mbak Gina, mantan pacar Kak Rizal dulu, jauh lebih anggun dan penurut daripada Kak Berlia. Aku tersenyum tipis, menutup kembali map itu tanpa membubuhkan tanda tangan sedikitpun. Aku meletakkan pena yang disodorkan Rizal, lalu mendorong map itu menjauh. "Aku tidak akan tanda tangan," ucapku tegas. Keheningan melanda ruangan itu selama 2 detik, sebelum akhirnya meledak menjadi amarah. Mata Bu Maya melotot nyaris keluar. Wajah Rizal berubah merah pada menahan murka. "Apa kamu bilang?" pekik Bu Maya. Ia maju selangkah, tangannya gemetar menunjukku. "Dasar wanita keras kepala. Kamu mau kami paksa?" "Rizal, pegang tangan istrimu, paksa dia tanda tangan." "Kamu jangan main-main, Berlia," ancam Rizal. Ia mulai menggulung lengan kemejanya, bersiap melakukan kekerasan fisik jika diperlukan. "Tanda tangan atau aku hancurkan barang-barang kesayanganmu di sini." "Silakan," tantangku sambil bersedekap. "Hancurkan saja. Toh, sebentar lagi tidak ada gunanya." Mendengar tantanganku, emosi Bu Maya meledak tak terkendali. Ia menyambar sebuah vas bunga kristal bohemia, hadiah pernikahan dari kolega kantorku yang harganya puluhan juta, yang terpajang di meja sisi. Tanpa ragu, wanita tua itu mengangkatnya tinggi-tinggi. "Kamu menantang ibu?"
Dasar menantu durhaka. Lihat ini. Ini akibatnya kalau melawan mertua. Perang. Vas kristal itu menghantam lantai marmer dengan keras, pecah berkeping-keping. Serpihan kristal bening berserakan di mana-mana, memantulkan cahaya matahari pagi yang ironis. Suara pecahnya vas itu menggema, menyakitkan telinga. Ibu, seruku refleks, bukan karena sayang pada barangnya, tapi kaget dengan kebrutalan wanita itu. Apa? Masih mau melawan? Teriak Bu Maya histeris. Ia lalu bergerak liar, menyambar bingkai foto pernikahanku dan Rizal di dinding, lalu membantingnya ke lantai hingga kacanya hancur berantakan. Ia menginjak-injak foto wajahku dengan sepatu hak tingginya. Rumah ini milik kami. Barang-barang ini milik kami. Kalau kamu tidak mau tanda tangan, ibu akan hancurkan semuanya biar kamu tidak dapat apa-apa. Rizal hanya diam menonton ibunya mengamuk. Bahkan terlihat menikmati pemandangan itu. Siska bersorak-sorai menyemangati, hancurin aja, Bu, biar dia tahu rasa. Sudah puas, Bu? Tanyaku dingin, berdiri dari sofa dan melangkah mundur menghindari serpihan kaca. Teruskan saja. Hancurkan semuanya. Lemari itu, lukisan itu, televisi itu, hancurkan saja. Kamu pikir saya takut? Tantang Bu Maya dengan napas terengah-engah. Ia hendak meraih patung keramik di rak display, namun gerakannya terhenti. Suara bising mesin bor yang menyayat telinga tiba-tiba terdengar dari arah dinding ruang tamu, diikuti oleh suara dum, dum, dum. Seperti seseorang sedang menghantam tembok luar dengan palu godam raksasa. Seketika, aktivitas perusakan yang dilakukan Bu Maya terhenti. Rizal terlonjak kaget. Siska menutup telinganya. Suara apa itu? Teriak Rizal panik, matanya liar mencari sumber suara. Siapa yang berani ribut-ribut di rumahku? Belum sempat Rizal bergerak, pintu depan yang tadi tertutup setengah, kini didorong terbuka lebar dengan kasar. Cahaya matahari pagi menyeruak masuk, menciptakan siluet seorang wanita tinggi, semampai dengan kacamata hitam dan helm proyek berwarna putih di kepalanya. Di belakangnya, 5 orang pria berotot mengenakan rompi oranye dan membawa peralatan berat berdiri siap siaga. Karin melangkah masuk dengan gaya angkuh yang elegan, sepatu bootsnya menginjak serpihan vas kristal yang dipecahkan Bu Maya barusan, menimbulkan bunyi krek yang ngilu. Ia menurunkan kacamata hitamnya sedikit, menatap Rizal, Bu Maya, dan Siska bergantian dengan tatapan jijik seolah sedang melihat kecoa. Waduh, waduh, berantakan sekali. Komentar Karin santai, suaranya yang renyah memecah ketegangan. Ia menoleh padaku dan mengedipkan sebelah matanya. Sorry telat 5 menit. Macet di depan komplek. Biasalah, truk pengangkut puing jalannya lambat. Siapa kamu? Bentak Bu Maya, merasa teritorinya dilanggar. Berani-beraninya masuk rumah orang sembarangan. Keluar atau saya panggil satpam. Karin tertawa. Tawa yang meremehkan. Ia mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kerjanya dan mengibas-ngibaskannya di udara. Rumah orang? Koreksi sedikit, nenek tua. Ini rumah saya. Dan kalian adalah sampah yang harus saya bersihkan pagi ini juga. Wajah Rizal memucat seketika, seputih kertas HVS. Ia menatapku dengan tatapan horor, seolah baru menyadari bahwa domba yang hendak ia sembelih ternyata adalah serigala berbulu domba. Dan saat itu, aku tersenyum. Senyum tulus pertamaku pagi ini. Senyum kemenangan. Suara teriakan Bu Maya yang bercampur dengan deru mesin bor, menjadi musik pembuka yang paling merdu di pagi ini. Omong kosong apa ini? Jerit wanita parubaya itu. Wajahnya memerah padam, urat-urat di lehernya menonjol menahan amarah yang meledak-ledak. Ia menatap Karin dengan sorot mata merendahkan, seolah Karin adalah pengemis yang nyasar masuk ke istananya. Kamu siapa? Datang-datang mengaku pemilik rumah. Dasar orang gila. Rizal, usir perempuan tidak sopan ini. Panggil satpam komplek. Rizal, yang sedari tadi mematung dengan wajah pucat pasi seperti mayat hidup, akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Ia melangkah maju dengan gerakan kasar mendekati Karin, mencoba merebut dokumen yang dipegang wanita itu. Namun, Karin yang sudah siap siaga,
dengan gesit menarik tangannya ke belakang. Rizal hanya berhasil menangkap udara kosong, membuatnya terlihat semakin bodoh. Jangan main kasar, Tuan Rizal. Tangan kotor Anda tidak pantas menyentuh akta jual beli resmi ini. Sindir Karin tajam, bibirnya menyunggingkan senyum mengejek yang membuat darah Rizal mendidih. Rizal berbalik menatapku, matanya nyalang penuh tuduhan dan kepanikan. Berlia, jelaskan apa maksudnya ini. Kamu menyewa aktris bayaran untuk menakut-nakuti ibuku. Hah? Kamu pikir aku bodoh? Rumah ini tidak mungkin berpindah tangan dalam semalam. Sertifikatnya ada di dalam brankas di kamar kita. Aku terkekeh pelan, tawa yang terdengar sangat renyah dan santai, kontras dengan kepanikan mereka. Aku melangkah mendekati meja kaca, mengambil cangkir tehku yang masih tersisa sedikit. Mas kamu lupa ya? Siapa yang memegang kunci kombinasi brankas itu? Hanya aku. Kamu bahkan tidak pernah tahu kode PIN-nya, kan? Dan soal sertifikat? Tentu saja sudah kuambil semalam saat kamu sedang asyik mendengkur memimpikan harta Gonogini. Sekarang sertifikat asli itu sudah ada di tangan notaris rekanan Karin untuk proses balik nama. Bohong, pekik Siska histeris, ia maju sambil menghentakkan kakinya ke lantai, persis seperti anak kecil yang tidak dibelikan mainan. Kak Berlia pasti bohong. Mana mungkin jual rumah semudah itu tanpa tanda tangan suami? Jangan percaya, Bu. Ini pasti cuma akal-akalan dia supaya kita pergi dari sini. Karin menghela napas panjang dan dramatis, seolah ia sedang menghadapi sekumpulan murid taman kanak-kanak yang bebal. Ia menjentikan jarinya, memanggil salah satu pria berbadan tegap di belakangnya. Pak, tolong bacakan poin kepemilikan di akta ini biar telinga mereka yang tersumbat keserakahan itu bisa dengar jelas. Pria berbadan kekar itu maju, mengambil dokumen dari tangan Karin, dan membacakannya dengan suara bariton yang lantang dan tegas. Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 105/2024, tertanggal hari ini pukul 3 WIB, pihak pertama Nyonya Berlia telah melepaskan hak kepemilikan tanah dan bangunan ini sepenuhnya kepada pihak kedua, Nyonya Karin, dengan status lunas dan serah terima kunci seketika. Suara pria itu menggema di ruang tamu yang kini terasa sempit dan mencekam bagi keluarga Rizal. Bu Maya terhuyung ke belakang, kakinya lemas. Tangannya meraba-raba sandaran sofa untuk menahan tubuhnya agar tidak ambruk ke lantai. Wajahnya yang tadi garang kini berubah menjadi topeng ketakutan. Jam-jam 3 pagi, gumamnya tak percaya, bibirnya gemetar. Kamu jual rumah ini saat kami tidur. Tepat sekali, jawabku santai sambil berjalan mendekati pecahan vas kristal yang berserakan di lantai. Aku menunjuk pecahan beling itu dengan ujung sepatu hak tinggiku. Dan omong-omong soal vas bunga mahal yang ibu pecahkan tadi. Karin, sepertinya kamu harus memasukkan ini ke dalam tagihan kerusakan properti, deh. Karin mengangguk setuju, wajahnya pura-pura prihatin sambil memandangi serpihan kaca itu. Waduh, iya benar. Itu vas kristal asli Bohemia kan? Sayang sekali. Itu sekarang sudah jadi aset saya loh. Bu, karena dalam perjanjian jual beli, saya membeli rumah ini fully furnished alias beserta seluruh isinya. Jadi, vas yang ibu banting tadi dengan penuh semangat, secara hukum adalah milik saya. Mata Bu Maya membelalak horor, napasnya tercekat. Apa? Tidak. Itu milik menantuku. Aku berhak menghancurkannya. Ini rumah anakku. Mantan milik menantu ibu, koreksi Karin cepat dan tajam. Sekarang itu milik saya. Dan ibu baru saja melakukan perusakan properti milik orang lain di depan saksi mata. Pak Mandor, tolong didokumentasikan ya pecahan belingnya. Nanti kita buat laporan ke polisi kalau mereka menolak ganti rugi. Pasal perusakan barang orang lain lumayan juga loh hukumannya. Salah satu tukang segera mengeluarkan ponselnya dan memotret pecahan vas serta wajah Bu Maya yang pucat pasi. Siska langsung menutup wajahnya dengan tas tangan, takut ikut difoto dan viral. Situasi berbalik 180 derajat. Mereka yang tadi datang sebagai penjajah yang gagah berani, kini terpojok seperti maling ayam yang tertangkap basah. Rizal, yang merasa dunianya runtuh berkeping-keping, mencoba melakukan pertahanan terakhir. Ia mendekatiku, mencengkeram bahuku,
dan mengguncangnya pelan. Suaranya bergetar, memohon, matanya berkaca-kaca, air mata buaya yang sudah tidak mempan lagi bagiku. Berlia, sayang, kamu tidak serius kan? Kamu tidak mungkin setega ini sama aku dan ibu. Kita bisa bicara baik-baik. Batalkan transaksi ini. Kembalikan uang Karin. Kita mulai dari awal, ya? Aku janji akan berubah. Aku akan jadi suami yang baik. Aku menepis tangan Rizal dari bahuku dengan gerakan jijik, seolah ada kotoran menjijikan yang menempel di sana. Aku mundur selangkah, menjaga jarak. Mulai dari awal, setelah kamu menyuruh ibumu datang pagi-pagi buta untuk mengusirku, setelah kamu menyodorkan surat cerai palsu dan memaksa aku tanda tangan, Mas, mataku sudah terbuka lebar. Tidak ada kata, kita, lagi. Yang ada hanya aku, dan kalian para benalu yang harus dibersihkan. Tapi aku suamimu. Harta ini harta bersama. Kamu tidak bisa jual sepihak. Teriak Rizal putus asa, urat lehernya menegang. Salah besar. Potongku tajam, suaraku dingin menusuk tulang. Rumah ini kubeli 2 tahun sebelum kita menikah. Ingat perjanjian pranikah yang dulu kamu tanda tangani dengan malas-malasan, karena kamu pikir itu cuma formalitas di atas kertas? Di sana tertulis jelas pemisahan harta bawaan. Rumah ini harta bawaanku mutlak. Aku berhak menjualnya, membakarnya, atau memberikannya pada kucing jalanan sekalipun tanpa perlu persetujuanmu sedikitpun. Kata-kata itu menghantam Rizal telak di ulu hati. Ia terdiam 1000 bahasa, wajahnya kaku. Ia lupa. Ia lupa bahwa aku adalah wanita karir yang teliti dan selalu bermain aman. Ia lupa bahwa dulu ia meremehkan perjanjian pranikah itu, karena ia terlalu percaya diri bisa menguasaiku dengan cintanya yang manipulatif. Kebodohannya di masa lalu kini menjadi senjata makan tuan. Karin melihat jam tangannya yang melingkar elegan di pergelangan tangannya, lalu menatap para tukang dengan kode mata. Oke, bapak-bapak, waktu terus berjalan. Saya mau renovasi ini selesai secepatnya. Mulai dari ruang tengah ini. Tembok sebelah sana kayaknya bagus kalau dijebol sekarang biar lebih luas dan open space. Siap, Bu Karin, jawab para tukang serempak dengan semangat. Tanpa mempedulikan keberadaan Bu Maya dan Siska yang masih berdiri gemetaran di tengah ruangan, para tukang itu mulai menyalakan mesin bor tembok dan mengangkat palu goda mereka. Nging. Dum. Dum. Suara bor listrik yang memekakan telinga langsung menyalak. Debu putih berterbangan dari tembok yang mulai dilubangi. Bu Maya menjerit histeris sambil menutup telinganya rapat-rapat. Siska batuk-batuk terkena debu semen yang mengepul di udara. Suasana ruang tamu yang mewah seketika berubah menjadi area konstruksi yang bising dan berdebu. Hentikan, hentikan, kalian gila ya? Ada orang di sini? Mataku perih, teriak Bu Maya. Tapi suaranya tenggelam oleh kebisingan konstruksi yang brutal. Karin berteriak mengatasi suara bising itu, makanya keluar. Ini area proyek. Wajib pakai helm pengaman. Kalau kalian tidak keluar dalam 5 menit, saya anggap kalian relawan yang mau jadi tumbal pondasi bangunan baru saya. Rizal menatapku dengan tatapan nanar, berharap aku akan menghentikan kegilaan ini. Tapi aku hanya berdiri di samping Karin, melipat tangan di dada, menikmati pertunjukan orkestra kehancuran ini dengan hati yang puas. Aku melihat kepanikan di mata Bu Maya yang biasanya sombong. Aku melihat ketakutan di wajah Siska yang biasanya angkuh. Dan aku melihat keputusasaan mutlak di wajah Rizal. Ayo, Bu, kita harus keluar dari sini. Siska menarik tangan ibunya yang masih terpaku kaget. Debunya bikin sesak napas. Tasku kotor semua. Tapi koper-koper ibu, rumah anakku, hartaku. Racau Bu Maya, air matanya mulai menetes deras, melunturkan bedak tebal di wajahnya hingga cemong. Bawa koper kalian atau biarkan tertimbun semen, teriak Karin sadis sambil tertawa. Rizal akhirnya sadar bahwa ia telah kalah telak. Ia berlari menyambar koper ibunya dan menyeretnya keluar pintu dengan susah payah, diikuti Siska yang menyeret ibunya yang masih meronta-ronta. Aku melihat pemandangan itu dengan hati yang terasa kosong namun ringan. Mereka terusir dari rumah yang ingin mereka rampas,
Bukan oleh polisi, tapi oleh debu dan suara bising keserakahan mereka sendiri yang memantul balik. "Tunggu!" teriakku tiba-tiba saat Rizal hendak melangkah keluar pintu utama. Suaraku yang lantang membuat langkahnya terhenti. Ia menoleh cepat, secercah harapan muncul di matanya. Mungkin ia pikir aku berubah pikiran dan akan memanggilnya kembali. Aku berjalan mendekatinya perlahan, lalu mengulurkan tangan kananku. "Kunci mobil," ucapku dingin dan datar. "Itu mobil sewaan atas namaku. Masa sewanya habis jam 8 pagi ini. Pihak rental sudah menunggu di depan gerbang untuk mengambil unitnya." Harapan di mata Rizal padam seketika, berganti menjadi kebencian yang mendalam. Wajahnya merah pada menahan malu dan marah. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku celananya, mengeluarkan kunci mobil, dan melemparnya ke lantai marmer di dekat kakiku dengan kasar. "Ambil itu. Dasar wanita iblis," umpatnya sebelum berbalik dan berlari keluar menyusul ibunya yang sudah meraung-raung di halaman. Aku memungut kunci itu dengan tenang, membersihkannya sedikit dari debu, lalu menatap punggung Rizal yang menghilang di balik pintu yang terbuka lebar. "Iblis?" gumamku pelan, sudut bibirku terangkat membentuk senyum tipis. "Bukan, Mas. Aku hanya malaikat yang sayapnya kalian patahkan, dan sekarang aku belajar terbang menggunakan sapu terbang untuk menyapu sampah-sampah seperti kalian." Karin merangkul bahuku sambil tertawa puas. "Savage, Berlia. That was epic. Sekarang, ayo kita lihat drama babak selanjutnya di halaman depan. Aku yakin Pak Satpam punya popcorn." Matahari pagi mulai beranjak naik, memancarkan panas yang menyengat kulit, seolah alam semesta pun turut mendukung untuk membakar habis sisa-sisa kesombongan keluarga Rizal. Di pelataran halaman rumah yang kini penuh dengan puing-puing kecil akibat pengerjaan renovasi mendadak, Bu Maya, Rizal, dan Siska berdiri tak tentu arah. Penampilan mereka sungguh kontras dengan saat mereka datang tadi. Baju mereka yang rapi kini tertempel debu putih halus. Wajah mereka kusam bercampur keringat dan kepanikan, sementara 3 koper besar dan kardus-kardus berisi barang-barang Bu Maya menumpuk menyedihkan di samping pagar besi. Uhuk. Gila. Perempuan itu benar-benar gila. Bu Maya terbatuk-batuk hebat, sambil menutupi hidungnya dengan sapu tangan sutra mahalnya yang kini ternoda debu. "Rizal, lakukan sesuatu. Masa kita diusir seperti kucing kurap begini? Mana harga diri kita sebagai keluarga terpandang?" Rizal mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dingin dengan kasar. Ia menatap nanar ke arah rumah yang dulu ia banggakan sebagai miliknya di depan teman-temannya. Suara bor dan palu dari dalam rumah masih terdengar bising, seolah mengejek ketidakberdayanya. "Aku harus bagaimana lagi, Bu?" Berlia benar-benar nekat. Dia menjual rumah itu tanpa sepengetahuanku. Secara hukum, Karin sekarang pemiliknya. Kalau kita memaksa masuk, kita bisa ditangkap polisi karena menerobos properti orang. "Terus kita mau tinggal di mana?" jerit Siska histeris, kakinya menghentak-hentak tanah. "Aku sudah bilang ke teman-teman geng sosialitaku kalau aku pindah ke kawasan elit Menteng. Kalau mereka tahu aku jadi gelandangan begini, mau ditaruh di mana mukaku, Kak Rizal?" "Diam kamu, Siska. Jangan bikin pusing," bentak Rizal, urat lehernya menonjol. Ia lalu merogoh saku celananya, mengambil ponsel. "Kita ke Hotel Bintang 5 dulu sementara. Biar aku yang urus semuanya. Nanti kita cari pengacara untuk gugat Berlia. Dia pikir dia bisa menang mudah? Tunggu saja." Rizal berusaha terlihat tenang dan berwibawa di depan ibu dan adiknya, meski tangannya gemetar saat membuka aplikasi pemesanan hotel. Namun, sebelum ia sempat menekan tombol pesan, sebuah mobil derek berwarna oranye berhenti tepat di depan gerbang, menghalangi pandangan mereka. Seorang pria berseragam biru turun dari truk itu, didampingi oleh seorang pria lain yang berpakaian formal memegang papan jalan. Mereka berjalan lurus melewati Bu Maya dan Siska, langsung menghampiri mobil SUV hitam, mobil yang selama ini dipakai Rizal untuk bergaya ke sana kemari, yang terparkir manis di carport. Hei, siapa kalian? Mau apa dekat-dekat mobil saya?" teriak Rizal panik, ia berlari menghadang kedua pria itu. "Jangan macam-macam ya. Saya sedang emosi."
Pria berpakaian formal itu menatap Rizal datar, lalu memeriksa plat nomor mobil tersebut dan mencocokkannya dengan data di papan jalannya. Maaf, Pak. Kami dari pihak rental, Abadi Rent Car. Kami mendapat instruksi dari penyewa atas nama Ibu Berlia untuk menarik unit ini sekarang juga karena masa sewa sudah habis dan tidak diperpanjang. Sewa? Siska membelalakan matanya. Maksudnya apa? Kak Rizal bilang mobil ini dibeli cash hadiah dari klien. Rizal menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Kebohongannya satu persatu terkelupas. Itu ada kesalahpahaman. Mas, saya bisa perpanjang sewanya sekarang. Saya bayar lunas untuk 1 bulan ke depan. Jangan diambil sekarang, kami butuh mobil ini untuk angkut koper. Petugas rental itu menggeleng tegas. Maaf, Pak. Ibu Berlia sudah membatalkan kontrak secara sepihak dan meminta unit diamankan segera. Kuncinya sudah diserahkan. Tepat saat itu, aku keluar dari pintu depan rumah, melangkah anggun menuruni tangga teras dengan payung hitam yang dipegang oleh salah satu asisten Karin, melindungiku dari terik matahari. Di tanganku, kunci mobil itu berayun-ayun ringan. Ini kuncinya, Pak. Ucapku tenang, menyerahkan kunci itu kepada petugas rental tanpa melirik Rizal sedikitpun. Silakan dibawa. Kondisinya masih bagus. Hanya mungkin jok penumpangnya agak bau parfum murah bekas dipakai orang-orang yang tidak tahu diri. Siska memekik marah mendengar sindiranku, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Berlia, tegak kamu ya. Rizal berusaha merampas kunci itu, tapi petugas berbadan tegap dari pihak rental langsung pasang badan, mendorong dada Rizal hingga ia terhuyung mundur. Jangan bikin keributan, Pak. Atau kami lapor polisi, ancam petugas itu. Dalam hitungan menit, mobil kebanggaan Rizal itu dinyalakan mesinnya. Suara mesin menderu halus, lalu perlahan mobil itu mundur keluar dari pekarangan, meninggalkan Rizal yang menatap nanar seperti anak kecil yang kehilangan mainan kesayangannya. Mobilku. Lirih Rizal. Mobil sewaan, koreksiku tajam. Jangan halu, Mas. Gajimu itu cuma cukup buat bayar cicilan motor. Mana mungkin beli SUV seharga 500 miliar. Bu Maya yang sedari tadi diam karena syok, tiba-tiba ambruk duduk di atas salah satu kopernya. Ia memegangi dadanya, napasnya tersengal-sengal. Air. Ibu butuh air. Rizal, belikan ibu minum. Kepala ibu pusing. Iya, Bu. Sebentar, Rizal tampak panik. Ia menoleh ke arah warung kelontong kecil yang ada di seberang jalan, agak jauh dari kompleks elit ini. Siska, kamu pesan taksi online yang premium sekarang. Kita angkut semua barang ini ke Hotel Grand Mulia. Cepat. Oke, Kak. Siska dengan jempol gemetar membuka aplikasi taksi online di ponsel mahalnya, yang cicilannya juga aku yang bayar. Ia memesan mobil van besar untuk memuat koper-koper mereka. Namun, beberapa detik kemudian, wajah Siska berubah pucat. Loh? Kok declinet? Ia mencoba lagi. Gagal lagi. Kak Rizal, kartu kredit yang nyambung di akunku kok nggak bisa dipakai. Rizal mengerutkan kening. Masa sih? Pakai kartuku saja. Nih. Ia menyerahkan kartu kredit platinum berwarna hitam miliknya kepada Siska. Kartu yang selama ini ia pamerkan ke teman-temannya sebagai simbol kesuksesan. Siska memasukkan nomor kartu itu dengan cepat. Menunggu verifikasi. Dan gagal. Transaksi ditolak oleh bank penerbit. Nggak bisa juga, Kak. Tulisannya, kartu diblokir. Seru Siska panik. Kita nggak bisa pesan taksi. Rizal buru-buru membuka dompetnya, mengeluarkan 3 kartu kredit lain dan 2 kartu debit. Ia mencoba mengecek saldo lewat mobile banking dengan tangan gemetar hebat. Akses ditolak. Rekening Anda sedang dalam peninjauan atau dibekukan. Apa-apaan ini? Teriak Rizal frustrasi, ia membanting dompetnya ke tanah. Ia menatapku dengan mata merah menyala. Apa yang kamu lakukan pada rekeningku, Berlia? Aku tersenyum tipis, berdiri bersandar di pagar besi yang kini sudah mulai dibongkar oleh tukang las. Rekeningmu? Koreksi lagi, Mas.
Itu rekening operasional rumah tangga yang sumber dananya 90% dari gajiku. Kartu kredit itu kartu tambahan dari akun utamaku. Sebagai pemegang kartu utama, aku berhak memblokir kartu tambahan kapan saja aku mau. Dan pagi ini, aku merasa ingin berhemat. Terus uangku mana? Uang hasil kerjaku? Tuntut Rizal. Uang hasil kerjamu? Oh, yang 2 juta per bulan itu? Tawaku meledak, tawa yang penuh ejekan. Sudah habis. Mas, kamu lupa minggu lalu kamu ambil tunai buat belikan ibumu kalung emas? Saldonya 0. Kosong. Melompong. Sama seperti otak kalian. Kenyataan pahit itu menghantam mereka bertiga sekaligus. Tanpa rumah. Tanpa mobil. Tanpa uang. Di pinggir jalan, di bawah terik matahari, dikelilingi koper-koper besar yang tidak bisa mereka bawa kemana-mana. Tetangga-tetangga mulai berdatangan keluar rumah. Bu RT yang rumahnya hanya berjarak 2 rumah dari kami, berjalan mendekat dengan tatapan menyelidik. Ia melihat tumpukan koper, lalu melihat Bu Maya yang terduduk lemas. Loh, Jeng Berlia? Ada apa ini ramai-ramai? Kok ada tukang las pagar? Terus ini, ibu mertuanya mau piknik? Tanya Bu RT polos tapi menusuk. Sebelum aku sempat menjawab, Karin muncul dari balik punggungku. Bukan piknik, Bu RT. Tapi pindahan. Mereka sekeluarga memutuskan untuk merantau mencari jati diri. Katanya bosan hidup mewah. Wajah Bu Maya memerah pada menahan malu. Ia yang selama ini selalu menyombongkan diri di arisan kompleks sebagai mertua nyonya besar, kini menjadi tontonan gratis. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya. Rizal, ibu mau pulang. Rintih Bu Maya pelan, suaranya kehilangan tenaga. Pulang ke rumah kontrakan lama kita saja. Ibu tidak kuat di sini, dilihatin orang. Tapi kita nggak punya uang buat naik taksi ke sana, Bu. Jaraknya jauh di pinggiran kota. Bisik Rizal putus asa, namun suaranya cukup keras untuk kudengar. Aku merogoh tasku, mengambil selembar uang 100.000 rupiah berwarna merah. Uang terakhir yang akan kuberikan pada mereka. Aku melipatnya memanjang, lalu menyelipkannya ke saku kemeja Rizal yang sudah kusut. Anggap saja ini sedekah Jumat dari mantan istrimu, bisikku tepat di telinganya. Cukup untuk naik angkot bertiga sampai ke pinggiran kota. Hati-hati di jalannya, Mas. Semoga kalian menikmati hidup baru kalian yang sederhana. Setelah mengucapkan kalimat perpisahan itu, aku berbalik badan. Karin memberi isyarat pada satpam komplek untuk membantu mereka keluar dari area perumahan. Ayo, Pak, Bu, silakan. Jangan menghalangi jalan masuk proyek, usir satpam itu tegas. Dengan langkah terseok-seok, Rizal menyeret 2 koper besar sekaligus. Sementara Siska menyeret 1 koper sambil memapah ibunya yang terus menangis. Mereka berjalan kaki, keluar dari gerbang rumah mewah itu, menyusuri aspal panas di bawah tatapan iba sekaligus cemooh para tetangga. Mereka pergi meninggalkan istana yang gagal mereka rampok, menuju ketidakpastian yang mereka ciptakan sendiri. Aku melihat punggung mereka menjauh, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa paru-paruku terisi penuh oleh udara segar kebebasan. Ruangan berpendingin udara di kantor firma hukum Pak Arman terasa jauh lebih menyejukkan dibandingkan panas terik yang membakar kulit di luar sana. Aku duduk dengan tenang di kursi kulit yang empuk, menyesap kopi hitam tanpa gula yang disajikan oleh sekretaris Pak Arman. Di hadapanku, terhampar berkas-berkas yang jauh lebih penting daripada sekadar akta jual beli rumah tadi pagi. Ini adalah berkas gugatan cerai dan laporan audit keuangan pribadi yang sudah kusiapkan secara diam-diam selama 3 bulan terakhir. Jadi, Bu Berlia sudah mantap mengajukan gugatan ini hari ini juga? Tanya Pak Arman sambil membetulkan letak kacamatanya. Ia menatapku dengan sorot mata kagum sekaligus prihatin. Bukti-bukti perselingkuhan finansial Rizal sudah sangat lengkap. Transfer-transfer mencurigakan ke rekening ibunya, pembelian barang mewah yang disembunyikan, hingga utang-utang online atas nama dia sendiri, semuanya ada di sini. Aku mengangguk tegas, meletakkan cangkir kopiku. Sangat mantap, Pak. Masukkan gugatannya ke pengadilan agama hari ini.
Saya tidak mau menunda sedetik pun. Dan satu lagi, pastikan pasal tentang tidak adanya kewajiban nafkah iddah dan mut'ah dari pihak istri tercantum jelas, mengingat dia yang melakukan financial abuse selama pernikahan. Pak Arman tersenyum tipis. Tenang saja. Dengan bukti dia mencoba menipu Anda lewat surat kuasa investasi bodong semalam, posisi kita sangat kuat. Dia tidak akan dapat sepeser pun. Sementara aku merancang masa depanku yang bersih dari benalu, nun jauh di pinggiran kota yang bising dan berdebu, nasib berbeda sedang dialami oleh keluarga terpandang itu. Di dalam sebuah angkutan kota yang pengap dan penuh sesak, Bu Maya duduk terhimpit di antara seorang ibu-ibu yang membawa keranjang sayur dan Siska yang terus-menerus mengomel sambil mengipasi wajahnya dengan tangan. Keringat bercucuran membasahi kebaya mahal Bu Maya, membuat bedaknya luntur berantakan seperti topeng yang meleleh. Rizal duduk di bangku depan, di samping sopir, memangku satu koper besar karena bagasi belakang sudah tidak muat. Wajahnya ditekuk, menatap kosong ke jalanan macet yang penuh polusi. Panas banget sih. Ini angkot apa oven? Keluh Siska dengan suara cempreng, membuat beberapa penumpang lain menatapnya sinis. Kak Rizal, kita beneran mau ke kontrakan petak 9? Itu kan daerah kumuh. Teman-temanku nggak ada yang tinggal di sana. Diam, Siska, bentak Rizal tanpa menoleh. Kepalanya pening luar biasa. Uang 100.000 pemberian berliat tadi sudah berkurang untuk membayar ongkos angkot yang ternyata lebih mahal, karena mereka membawa banyak barang. Sisanya hanya cukup untuk makan nasi bungkus bertiga, dan membeli air mineral gelas. Ibu pusing. Zal, ibu mau pingsan rasanya, rintih Bu Maya lemah. Kenapa nasib kita jadi begini? Dasar berlia wanita laknat. Awas saja kalau ibu ketemu dia lagi, ibu jambak rambutnya sampai botak. Rizal hanya bisa menghela napas kasar. Ancaman ibunya terdengar kosong dan menyedihkan di saat mereka bahkan tidak punya atap untuk berteduh. Setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam yang menyiksa, angkot itu berhenti di depan sebuah gang sempit yang becek. Turun, Mas. Udah sampai, kata sopir angkot ketus. Mereka bertiga turun dengan susah payah, menyeret koper-koper mahal beroda itu melewati jalanan gang yang tidak rata dan penuh genangan air bekas cucian warga. Roda koper branded milik Siska tersangkut di lubang dan patah, membuatnya menjerit frustrasi. Mereka tiba di depan sebuah rumah peta kecil dengan ket tembok yang mengelupas dan atap asbes yang rendah. Ini adalah kontrakan lama yang pernah disewa Rizal sebelum menikah denganku, tempat yang sengaja ia pertahankan, meski jarang dibayar lancar, sebagai gudang, barang-barang rongsokan ibunya. Kuncinya masih ia simpan di gantungan kunci mobil, yang untungnya sempat ia cabut sebelum kunci mobil itu kuserahkan ke pihak rental. Begitu pintu dibuka, bau apek dan lembab langsung menyeruak keluar, menyambut kedatangan tuan rumah yang jatuh miskin. Debu tebal menyelimuti lantai ubin yang dingin. Tidak ada sofa empuk, tidak ada AC dingin, tidak ada pelayan yang membawakan minum. Hanya ada satu kasur busa tipis yang sudah kempes di sudut ruangan. Kita tinggal di sini? Siska menatap ruangan itu dengan horor, seolah melihat hantu. Aku nggak mau. Ini kandang ayam, bukan rumah. Syukuri saja kita masih punya tempat berteduh. Hardik Rizal melempar koper ibunya ke sudut ruangan. Ia duduk bersandar di dinding yang kusam, meluruskan kakinya yang pegal. Setidaknya sampai aku dapat pinjaman uang untuk sewa apartemen. Pinjaman dari mana? Tanya Bu Maya sinis, duduk di atas kopernya karena jijik duduk di lantai. Kartu kreditmu diblokir semua sama istri durhaka itu. Rizal merogoh saku celananya, mengeluarkan ponselnya yang layarnya retak sedikit karena tadi sempat terjatuh saat berebut koper. Ia berniat menghubungi teman-temannya, berharap ada yang mau meminjamkan uang. Namun, begitu ia menyalakan data seluler, menggunakan sisa kuota terakhirnya, ponselnya bergetar gila-gilaan. Bukan pesan simpati dari teman, melainkan puluhan notifikasi WhatsApp dan panggilan tak terjawab dari nomor-nomor tidak dikenal. Rizal membuka salah satu pesan itu, dan matanya terbelalak lebar. Wajahnya yang tadi merah karena panas, kini memucat seketika menjadi seputih tembok. Bayar utang Anda sekarang. Sudah ketemu. Kami tahu alamat rumah mewah Anda. Tim lapangan kami sedang menuju ke sana untuk menyita barang.
Dan pesan lainnya, dasar penipu. Uang judi bola minggu lalu belum dibayar. Jangan lari atau kami sebar data KTP Anda ke semua kontak. Tangan Rizal gemetar hebat hingga ponselnya nyaris terlepas. Ia lupa. Selama ini ia hidup gali lubang tutup lubang. Ia meminjam uang dari aplikasi pinjaman online ilegal dan berjudi bola online, dengan harapan bisa menutupinya menggunakan uangku. Ia begitu yakin hari ini ia akan berhasil menguasai hartaku, sehingga ia berani mengambil pinjaman besar minggu lalu untuk gaya hidup Siska dan Bu Maya. Sekarang, agunan hidupnya, yaitu aku dan hartaku, sudah hilang. Dan para penagih utang itu sedang mencarinya. Kenapa? Jal? Siapa yang telepon? Tanya Bu Maya curiga melihat gelagat anaknya. Itu Anu, Bu. Rizal tergagap, keringat dingin sebesar biji jagung menetes di pelipisnya. Belum sempat Rizal mencari alasan, ponselnya berdering kencang. Layar menunjukkan nama kontak, Debt Collector 1. Rizal panik dan mematikan panggilan itu. Tapi detik berikutnya, telepon berdering lagi dari nomor berbeda. Di kantorku, Pak Arman menyerahkan 1 lembar kertas lagi padaku. Ini hasil investigasi tambahan tim saya, Bu Berlia. Ternyata suami ibu terjerat utang judi online dan pinjaman ilegal senilai hampir 200 juta rupiah. Jatuh temponya hari ini. Aku tersenyum miring membaca laporan itu. Pantas saja dia begitu ngotot minta aku tanda tangan pengalihan aset pagi-pagi buta. Ternyata dia dikejar setan yang dia ciptakan sendiri. Apa ibu mau membantu melunasinya? Sebagai itikat baik terakhir, tanya Pak Arman memancing. Aku tertawa renyah, menutup map itu dengan suara plak yang tegas. Membantu? Pak Arman, saya justru ingin mengirimkan karangan bunga ucapan, selamat menikmati, untuk mereka. Biarkan para debt collector itu yang mengurus mereka. Itu hukuman yang jauh lebih kejam daripada penjara. Kembali ke kontrakan sempit itu, Rizal akhirnya mengangkat telepon dengan tangan gemetar karena ancaman di pesan was semakin mengerikan. Halo? Suara Rizal mencicit. Haha Rizal, kami sudah di depan rumah mewah lo. Tapi kata tukang di sini rumah ini udah dijual dan lo udah diusir. Lo lari kemana? Hah? Jangan pikir lo bisa sembunyi. Kami sudah lacak posisi GPS lo sekarang. Tunggu kami di sana. Sambungan telepon terputus. Rizal menjatuhkan ponselnya ke lantai. Lututnya lemas, ia merosot ke bawah. Siapa? Jal? Jawab ibu. Desak Bu Maya, mulai panik melihat ekspresi anaknya yang seperti orang gila. Rizal menatap ibunya dan adiknya dengan pandangan kosong. Mereka datang, Bu, penagih utang. Mereka tahu kita di sini. Apa? Siska menjerit histeris. Utang apa? Kak Rizal punya utang? 200 juta. Bisik Rizal parau. Aku pikir hari ini aku bisa bayar pakai uang Berlia. 200 juta? Bu Maya memegang dadanya, matanya terbalik ke atas, dan kali ini ia benar-benar pingsan. Ambruk menimpa koper berisi baju-baju mewahnya yang kini tak lebih dari sampah tak berguna. Di luar gang, suara deru motor-motor knalpot bising mulai terdengar mendekat, seperti suara pasukan pencabut nyawa yang siap menagih janji. Di seberang kota, aku berdiri menatap jendela kaca gedung tinggi, memandang langit biru Jakarta. Kurasakan getaran ponselku. Sebuah pesan masuk dari Pak Arman, gugatan sudah didaftarkan. Selamat datang di hidup baru, Bu Berlia. Aku tersenyum puas. Babak penghancuran mental mereka baru saja dimulai, dan aku bahkan tidak perlu mengotori tanganku sendiri. Suara gedoran di pintu kayu yang lapuk itu terdengar, seperti dentuman meriam yang siap menghancurkan sisa-sisa kewarasan keluarga Rizal. Rumah petak sempit itu bergetar setiap kali tinju-tinju keras menghantam daun pintu dari luar. Buka. Kami tahu kalian di dalam. Jangan sembunyi tikus-tikus got. Teriakan kasar seorang pria dari balik pintu, membuat Siska menjerit tertahan sambil memeluk lututnya di pojok ruangan. Bu Maya yang baru saja siuman dari pingsannya, kembali gemetar hebat, wajahnya pucat pasi seolah darahnya berhenti mengalir. Rizal, yang seharusnya menjadi pelindung keluarga,
Justru meringkuk di dekat lemari tua, matanya liar mencari jalan keluar. Namun, tidak ada jendela belakang, tidak ada pintu rahasia. Mereka terperangkap. Brak! Engsel pintu yang sudah karatan itu akhirnya menyerah. Pintu terbuka paksa, menabrak dinding dengan keras hingga ke temboknya rontok. 3 orang pria berbadan kekar dengan jaket kulit hitam dan tatapan membunuh melangkah masuk, memenuhi ruangan sempit itu dengan aura intimidasi yang pekat. Bau rokok dan keringat menguar dari tubuh mereka, bercampur dengan bau apek kontrakan, menciptakan aroma keputusasaan. "Nah, ini dia tuan muda kita," ucap salah satu pria yang memiliki luka parut di pipinya, menyeringai menatap Rizal yang gemetar. "Gaya doang selangit, main judi elit, tapi bayar utang sulit. Tolong beri saya waktu, Bang." Rizal memohon, suaranya tercekat. Ia merangkak mundur hingga punggungnya menabrak tembok. Saya sedang usahakan. Istri saya, maksud saya, mantan istri saya, dia kaya raya. Nanti kalau gugatan harta Gonogini cair, saya bayar 2 kali lipat. Sumpah." Pria itu tertawa keras, lalu menendang koper Bumaya yang tergeletak di lantai. "Harta Gonogini? Kami sudah cek, bos. Istri lo itu pintar. Semua aset atas nama dia dan ada pisah harta. Lo nggak bakal dapat sepeser pun, nyadar nggak sih lo? Lo itu cuma benalu yang sudah dibuang." Kata-kata itu menampar Rizal lebih keras daripada pukulan fisik. Harapan terakhirnya untuk bangkit menggunakan uangku, dihancurkan begitu saja oleh fakta hukum yang ia abaikan. "Karena lo nggak punya uang tunai." Pria itu memberi kode pada 2 temannya. "Sita semua barang berharga yang mereka punya. Sekarang." "Jangan!" teriak Siska histeris saat salah satu pria merampas tas brandednya. "Itu tas asli. Harganya 50 juta. Jangan diambil." "Tas 50 juta tapi tinggal di gubuk?" cemooh pria itu sambil menumpahkan isi tas Siska ke lantai. Ia mengambil ponsel keluaran terbaru milik Siska. "Lumayan, iPhone terbaru. Ini buat nyicil bunga minggu ini. Jangan HP gue. Gue mau live Instagram." Siska mencoba merebut kembali ponselnya, tapi pria itu mendorongnya hingga Siska jatuh terguling di atas kasur busa yang kempes. Gadis yang biasanya angkuh itu kini menangis meraung-raung seperti anak kecil tantrum. Di sisi lain, Bumaya berusaha melindungi leher dan pergelangan tangannya. "Jangan sentuh perhiasan saya. Ini warisan. Ini harga diri saya. Harga diri nggak bisa dipakai bayar utang, nenek tua." Pria ketiga dengan kasar menarik paksa kalung emas tebal, yang dibeli Rizal menggunakan uang curian dari dompetku bulan lalu, dari leher Bumaya. Bumaya menjerit kesakitan karena kulit lehernya tergores kuku pria itu. Gelang-gelang emasnya pun dilucuti satu persatu tanpa ampun. "Rizal, tolong ibu. Lakukan sesuatu," teriak Bumaya, air matanya bercucuran membasahi kebaya kusutnya. Rizal hanya bisa menunduk, menangis dalam diam. Ia tidak berani melawan. Ia tahu satu gerakan salah bisa membuat tulang-tulangnya patah. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kontrakan itu sudah dijarah habis-habisan. Ponsel, perhiasan, jam tangan mewah Rizal, bahkan laptop kerja Rizal, semuanya masuk ke dalam tas para penagih utang. "Ini baru permulaan," ancam si pemimpin penagih utang sambil menepuk-nepuk pipi Rizal dengan kasar. 200 juta itu pokoknya. Bunganya jalan terus setiap hari. Kalau minggu depan lo nggak setor duit, bukan barang lagi yang kami ambil, tapi ginjal lo. Mengerti?" Setelah mereka pergi, meninggalkan keheningan yang mencekam, tangis pilu Bumaya dan Siska pecah bersamaan. Mereka tidak memiliki apa-apa lagi. Tidak ada ponsel untuk menghubungi siapapun. Tidak ada uang, tidak ada barang berharga untuk dijual. Mereka benar-benar berada di titik nol, atau lebih tepatnya, minus. 2 minggu berlalu sejak kejadian itu. Dunia mereka dan duniaku kini bagaikan bumi dan langit. Di lantai 25 sebuah gedung perkantoran elit di kawasan Sudirman, aku duduk menikmati pemandangan kota Jakarta yang sibuk. Di hadapanku duduk Karin, yang sedang menunjukkan foto-foto progres renovasi rumah lamaku, yang kini sudah resmi menjadi miliknya. "Gila sih, Be.
Aura rumah itu langsung beda banget setelah gue buang semua barang-barang norak pilihan mertua lo, ujar Karin antusias sambil menggeser layar tabletnya. Tembok yang membatasi ruang tamu sama taman belakang udah gue jebol. Sekarang jadi open space yang lega banget. Gue namain rumah ini Victory House, rumah kemenangan. Aku tersenyum puas, menyesap latte hangatku. Cocok. Karena di sanalah aku memenangkan kembalinya hidupku. Oh ya, lo tahu kabar terbaru soal trio benalu itu? Tanya Karin, nadanya berubah menjadi gosip serius. Aku mengangkat bahu tak acuh. Nggak tahu dan nggak mau tahu. Sejak aku ganti nomor dan Pak Arman mengurus semua komunikasi lewat jalur hukum, hidupku tenang banget. Kenapa? Mereka mati. Belum, tapi hampir, kekeh Karin. Temen gue yang punya usaha catering cerita, kemarin ada ibu-ibu tua sama anak perempuannya datang ngelamar kerja jadi tukang cuci piring. Penampilannya lusuh banget. Pas dicek KTP-nya, ternyata Bu Maya dan Siska. Lo bayangin, Bu Maya yang dulu sok nyonya besar, sekarang nyuci piring bekas kondangan orang. Aku terdiam sejenak. Ada sedikit rasa ngilu membayangkannya, tapi rasa itu segera tertutup oleh ingatan betapa kejamnya mereka memperlakukanku dulu. Itu namanya roda kehidupan, Rin. Dulu mereka di atas karena menginjak kepalaku. Sekarang aku minggir, ya otomatis mereka jatuh ke tanah. Dan Rizal? Tanya Karin lagi. Sidang cerai perdana minggu depan. Pak Arman bilang dia tidak pernah datang ke panggilan mediasi. Mungkin takut ditangkap polisi di jalan karena banyak debt collector yang nungguin. Tiba-tiba, interkom di meja kerjaku berbunyi. Suara resepsionis terdengar ragu-ragu. Selamat siang, Bu Berlia. Maaf mengganggu. Ada seorang pria di lobi bawah yang memaksa ingin bertemu Ibu. Dia tidak punya kartu identitas untuk ditukar dengan kartu akses, dan penampilannya agak mengganggu kenyamanan tamu lain. Dia mengaku suami Ibu. Aku dan Karin saling berpandangan. Karin mengangkat alisnya, seolah berkata, "Tuh kan, panjang umur. Biarkan dia di lobi, Mbak. Jangan kasih akses naik. Saya akan turun sebentar lagi. Dan panggilkan 2 security untuk mendampingi saya," perintahku tegas. 5 menit kemudian, aku melangkah keluar dari lift di lantai dasar, didampingi 2 petugas keamanan berbadan tegap. Di dekat pintu kaca lobi, aku melihatnya. Rizal. Pria yang dulu selalu tampil klimis dengan kemeja bermerek dan parfum mahal, kini tampak seperti orang asing. Kemejanya kusam dan kusut, ada noda kecoklatan di kerahnya. Wajahnya tirus, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang pekat, dan rambutnya berantakan. Ia terlihat 10 tahun lebih tua. Ia sedang berdebat dengan resepsionis, tapi begitu melihatku, matanya langsung binar keputusasaan. "Berlia?" serunya parau. Ia mencoba lari mendekatiku, tapi 2 security langsung menahan bahunya dengan sigap. "Berlia, tolong aku. Tolong Mas. Sayang." Racau Rizal, ia berusaha memberontak dari pegangan security. Orang-orang yang lalu lalang di lobi menatapnya dengan pandangan aneh dan jijik. Mereka mau bunuh aku. Utangku numpuk. Ibu sakit-sakitan di kontrakan, Siska depresi. Kamu harus tolong kami. Kita kan keluarga. Aku berhenti sekitar 3 meter darinya. Aku menatapnya dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan datar. Tidak ada lagi detak jantung yang berdebar karena cinta, tidak ada lagi rasa sakit karena dikhianati. Yang ada hanyalah rasa iba melihat betapa rendahnya manusia bisa jatuh akibat keserakahan. "Keluarga?" ulangku pelan, namun cukup tajam untuk didengarnya. "Keluarga mana yang kamu maksud, Mas? Keluarga yang bersekongkol untuk merampok harta istrinya? Keluarga yang mengusir istrinya dari rumahnya sendiri? Atau keluarga yang memfitnah istrinya mandul dan pelit?" Aku hilaf. Aku salah. Aku minta maaf. Rizal menangis, air matanya meleleh di pipinya yang kotor. Ia menjatuhkan dirinya berlutut di lantai marmer yang dingin, posisi yang sangat memalukan bagi seorang pria yang dulu sangat menjunjung tinggi harga dirinya. "Tolong bayarkan utangku sekali ini saja. Setelah itu aku janji akan ceraikan kamu baik-baik." "Aku nggak kuat,
Aku dikejar-kejar orang setiap hari. Aku nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Aku menghela napas panjang, lalu melangkah maju sedikit. Bukan untuk membantunya berdiri, tapi untuk memberikan vonis terakhir. Mas, ingat uang 100.000 yang kuberikan 2 minggu lalu? Itu adalah sedekah terakhirku, ucapku dingin. Soal utangmu, itu urusanmu dengan Tuhan dan rentenir. Hartaku bukan solusi untuk kebodohanmu. Dan soal cerai, tanpa persetujuanmu pun, pengadilan akan memutusnya secara fair stake karena ketidakhadiranmu. Bukti KDRT psikis dan penelantaran ekonomi sudah lebih dari cukup. Berliah, tega kamu. Aku ini suamimu, teriak Rizal histeris, suaranya menggema di lobi. Mantan, koreksiku tegas. Aku menoleh pada kepala keamanan. Pak, orang ini mengganggu kenyamanan saya dan klien kantor. Tolong diamankan dan pastikan dia tidak pernah bisa mendekati radius 100 meter dari gedung ini lagi. Siap, Bu Berliah, jawab petugas itu. Rizal diseret keluar oleh petugas keamanan, kakinya terseret di lantai sambil terus berteriak memanggil namaku dan memaki-maki. Kamu wanita kejam, Berliah, kamu bakal nyesel. Aku sumpahin kamu. Suara teriakannya perlahan menghilang di balik pintu kaca otomatis yang tertutup rapat, teredam oleh hiruk-pikuk kota Jakarta yang kejam bagi mereka yang lemah, namun penuh peluang bagi mereka yang kuat. Aku berdiri diam sejenak, merapikan blazerku. Karin yang berdiri di belakangku menepuk pundakku pelan. Lo oke? Aku berbalik menatap Karin dan tersenyum lebar. Senyum paling tulus yang pernah kuberikan dalam waktu yang lama. Lebih dari oke, Rin. Rasanya seperti baru saja membuang sampah busuk yang sudah terlalu lama disimpan di dalam rumah. Lega. Mantap. Kalau gitu, ayo kita rayakan. Seafood? Ajak Karin. Gas? Jawabku. Sementara aku melangkah menuju masa depan yang cerah. Di luar sana, Rizal terlempar ke trotoar panas, kembali ke neraka dunia yang ia ciptakan sendiri. Tidak ada lagi jalan pulang, tidak ada lagi tempat berlindung. Karma telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat rapi. Suara ketukan palu hakim sebanyak 3 kali menggema di ruang sidang pengadilan agama yang hening. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar bagaikan simfoni terindah yang pernah kudengar seumur hidupku. Hakim ketua baru saja membacakan putusan akhirnya, mengabulkan gugatan ceraiku secara fair stake karena Rizal, selaku tergugat, tidak pernah sekalipun menampakkan batang hidungnya dalam persidangan. Hak asuh atas diriku sendiri, hartaku, dan masa depanku, kini kembali sepenuhnya ke tanganku. Selamat, Bu Berliah. Anda resmi bebas, bisik Pak Arman sambil menjabat tanganku erat. Mengenai tuntutan Gonogini yang sempat diajukan pengacara abal-abal sewaan Rizal minggu lalu, semuanya ditolak mentah-mentah oleh majelis hakim karena terbukti aset tersebut adalah harta bawaan dan adanya perjanjian pisah harta yang sah. Aku menghela napas lega, seolah baru saja melepaskan ransel berisi batu seberat 1 ton dari pundakku. Terima kasih, Pak Arman. Bapak sudah menyelamatkan hidup saya. Keluar dari gedung pengadilan, langit Jakarta tampak cerah, secerah perasaanku. Sebuah mobil sport merah marun, hadiah dariku untuk diriku sendiri atas keberhasilan proyek besar bulan lalu, sudah terparkir manis di lobi. Namun, sebelum pulang, Karin mengirim pesan singkat, wajib mampir ke Victory Cafe sekarang. Ada menu baru dan ada pemandangan menarik di seberang jalan. Aku menuruti permintaan sahabat gilaku itu. Aku mengarahkan mobil menuju alamat rumah lamaku, rumah penuh kenangan pahit yang kini telah disulap Karin menjadi kafe paling hits di Jakarta Selatan. Sesampainya di sana, aku hampir tidak mengenali tempat itu. Pagar tinggi yang dulu angkuh kini berganti menjadi area terbuka yang asri. Tembok-tembok yang dulu menjadi saksi bisu penindasan mental Rizal dan ibunya, kini dihiasi mural artistik. Karin benar-benar jenius. Ia mengubah tempat kejadian perkara menjadi ladang uang. Nyonya besar datang. Seru Karin menyambutku di pintu masuk, langsung membawaku ke meja VIP di dekat jendela kaca besar yang menghadap ke jalan raya. Tempat ini luar biasa, Rin. Aku bangga sama kamu, pujiku tulus. Ah, ini semua berkat lo yang jual murah ke gue.
kekeh Karin. Ia lalu menuangkan teh krisan hangat ke cangkirku. Wajahnya kemudian berubah sedikit serius. Lo udah denger kabar terakhir soal mantan suami lo? Aku menggeleng sambil menyesap teh. Enggak. Kan aku udah blokir dia dari kehidupan nyata dan maya. Dia resmi jadi tahanan kota 2 hari yang lalu, tapi sekarang udah dipindah ke sel tahanan Polres, ujar Karin dengan nada puas. Ternyata, karena kepepet utang judi dan rentenir yang lo ceritain itu, dia nekat menggelapkan uang investor di tempat kerjanya yang baru. Niatnya mau gali lubang tutup lubang, malah ketahuan audit. Sekarang dia di penjara, dan debt collector masih nungguin dia keluar buat lo tahulah. Aku terdiam sejenak. Tidak ada rasa sedih, hanya rasa miris. Rizal menghancurkan hidupnya sendiri demi gaya hidup yang tidak mampu ia biayai. Keserakahan telah menuntunnya langsung ke balik jeruji besi. Terus, keluarganya? Tanyaku singkat. Karin tersenyum penuh arti, lalu menunjuk ke arah luar jendela kaca. Coba lo lihat ke seberang jalan, di dekat lampu merah itu. Aku mengikuti arah telunjuk Karin. Di trotoar seberang, di bawah terik matahari yang menyengat, terlihat 2 sosok wanita yang sangat familiar namun dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Wanita tua itu mengenakan daster lusuh yang warnanya sudah pudar, duduk di atas dingklik kecil sambil menjajakan tisu dan kerupuk. Rambutnya yang dulu selalu disasak tinggi ala nyonya besar, kini berantakan dan memutih tanpa pewarna. Di sebelahnya, seorang gadis muda dengan wajah kusam dan jerawat yang memenuhi pipi, mungkin karena stres dan tidak ada biaya perawatan, sedang mengamen menggunakan kecerekan dari tutup botol. Itu Bu Maya dan Siska. Hatiku mencelos melihat pemandangan itu. Bukan karena rindu, tapi karena takjub melihat betapa cepatnya roda nasib berputar. Bu Maya, yang dulu memecahkan vas kristal puluhan juta karena merasa berkuasa, kini harus menengadahkan tangan demi recehan 1.000-2.000 perak. Siska, yang dulu menghina mobilku dan memamerkan tas mahalnya, kini bernyanyi sumbang di pinggir jalan demi sesuap nasi. Mereka diusir dari kontrakan sempit itu karena nunggak bayar 3 bulan, jelas Karin. Sekarang mereka tidur di emperan toko di pasar Minggu. Gue sempat mau kasih kerjaan cuci piring di sini, tapi gue pikir-pikir, nanti malah piring gue pecah semua atau dicuri. Jadi biarkan alam yang mengurus mereka. Saat aku sedang mengamati mereka, tiba-tiba mata Bu Maya menoleh ke arah kafe. Pandangannya menembus kaca jendela dan bertemu langsung dengan mataku. Wajah tua itu terbelalak. Mulutnya menganga. Ia mengenali aku. Ia mengenali Berlia yang kini duduk anggun dengan blazer mahal di dalam kafe mewah yang dulu adalah rumahnya. Bu Maya segera menepuk bahu Siska, menunjuk-nunjuk ke arahku dengan histeris. Mereka berdua kemudian nekat menyeberang jalan sembarangan, membuat beberapa motor membunyikan klakson marah. Mereka berlari menuju kaca tempatku duduk, lalu menempelkan wajah kusam mereka di kaca. Bu Maya memukul-mukul kaca pelan, mulutnya komat-kamit. Meski kaca ini kedap suara, aku bisa membaca gerak bibirnya dengan jelas. Berlia, anakku, menantuku, tolong ibu, maafkan ibu. Ia menangis, air matanya membuat kaca itu berembun. Tangannya menangkup memohon-mohon. Siska juga ikut menangis, menunjuk perutnya, mengisyaratkan bahwa dia lapar. Pemandangan itu menarik perhatian pengunjung kafe lain yang menatap mereka dengan risih. Karin sudah hendak berdiri memanggil security, tapi aku menahan tangannya. Biar aku saja, Rin. Ini penutup yang kubutuhkan. Aku berdiri, berjalan mendekati kaca itu. Bu Maya tersenyum lebar, matanya berbinar penuh harap. Mungkin dia berpikir hati, menantu bodoh, nya ini akan luluh melihat air mata buaya. Mungkin dia berpikir aku akan keluar, memberi mereka uang, dan mengajak mereka tinggal di rumah baruku. Aku menatap mata Bu Maya dalam-dalam dari balik kaca. Lalu, perlahan, aku mengangkat tanganku. Bu Maya semakin histeris, mengira aku akan membuka pintu. Namun, aku hanya melambaikan tangan dengan gerakan santai, lalu menyunggingkan senyum tipis, senyum perpisahan abadi. Setelah itu, aku berbalik badan, memunggungi mereka, dan kembali duduk menghadap Karin. Aku mengambil garpu, memotong kue red velvet di piringku,
dan memakannya dengan nikmat. Di luar sana, Bu Maya meraung, merosot ke tanah. Harapan terakhirnya baru saja menghancurkannya dengan keacuhan yang mematikan. Security cafe akhirnya datang dan menggiring mereka menjauh, karena dianggap mengganggu kenyamanan pelanggan. Sadis, komentar Karin sambil tertawa kecil, tapi elegan. Mereka bukan siapa-siapaku lagi, Rin, jawabku tenang. Hanya orang asing yang pernah numpang lewat di salah satu bab kehidupan saya yang sudah saya tutup bukunya. Sore itu, aku keluar dari kafe dan masuk ke dalam mobil merahku. Saat melaju meninggalkan tempat itu, aku melihat dari kaca spion, Bu Maya dan Siska duduk di trotoar, menatap debu jalanan dengan tatapan kosong. Mereka telah kehilangan segalanya. Harta, keluarga, harga diri, dan masa depan. Aku menyalakan musik jazz favoritku, menginjak pedal gas, dan melaju membelah jalanan Jakarta. Aku, Berlia, telah berhasil merebut kembali mahkotaku. Tidak ada lagi benalu, tidak ada lagi drama. Hanya ada aku dan kesuksesan yang membentang luas di depan sana. Permainan selesai. Dan sang ratu menang mutlak. Pesan moral. Kemandirian adalah senjata. Bagi seorang wanita, memiliki kemandirian finansial dan kecerdasan adalah benteng pertahanan terbaik. Jangan pernah menggantungkan hidup sepenuhnya pada orang lain, bahkan pada pasangan sendiri, karena hati manusia bisa berubah. Bahaya keserakahan Bu Maya dan Rizal untuk menguasai harta yang bukan hak mereka justru menjadi bumerang yang menghancurkan hidup mereka sendiri. Bersyukurlah dengan apa yang dimiliki, jangan iri pada milik orang lain. Karma itu nyata. Perbuatan jahat, sekecil apapun, akan selalu menemukan jalan untuk kembali kepada pelakunya dengan dampak yang lebih besar. Siapa yang menanam angin, dia akan menuai badai. Harga diri versus gaya hidup. Jangan memaksakan gaya hidup mewah jika tidak sesuai dengan kemampuan. Rizal hancur karena gengsi dan utang demi terlihat kaya, padahal kekayaan sejati adalah ketenangan hati tanpa lilitan utang.